Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 5282, Kontrak Dao Abadi. Setelah kembali ke Dojo Tiger yang terpencil dan Skysword pertama serta yang lainnya tenang, Lu Ming pergi lagi. Ia menuju lebih dalam ke tanah asal untuk mencari target. Lu Ming tidak mempunyai pemikiran apapun tentang medan dao dari kosmos besar tingkat atas seperti kosmos besar giok murni dan kosmos besar cahaya suci. Sekalipun mereka melakukannya, mereka tidak akan mampu mempertahankannya. Lagi pula, dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya untuk saat ini. Kalau identitasnya terbongkar, masyarakat di kosmos cahaya suci agung dan kosmos giok agung murni pasti tidak akan membiarkannya lolos. Adapun pedang surgawi pertama dan yang lainnya, mereka tidak terkenal ketika ribuan alam semesta memasuki hutan belantara. Tidak banyak ahli di alam semesta luar yang mengenal mereka, jadi mereka tidak takut terungkap. Orang-orang yang benar-benar terkenal di alam semesta purba adalah Lu Ming, Tang Feng, Fei Xiao, dan beberapa lainnya. Sasaran Lu Ming adalah mereka yang bukan dari kosmos besar kelas atas. Dia akan takut pada mereka yang berasal dari kosmos besar lainnya yang merupakan makhluk abadi tingkat 4 kesengsaraan ke atas. Bahkan jika dojo mereka dihancurkan, dia tidak akan berani menggunakan makhluk abadi tingkat 4 kesengsaraan. Benar saja, Lu Ming ingin menggunakan nama alam semesta besar jurang harimau untuk bertarung di arena Dao. Itu pasti tidak akan berhasil atas nama Rongyang Great Cosmos. Kosmos besar Rongyang tidak memiliki satupun kuasi abadi 4 kesengsaraan atau lebih tinggi, jadi mereka bukanlah ancaman bagi kosmos besar lainnya. Jika Anda menghancurkan aula pelatihan orang lain dan mereka mengirim ahli tingkat kesusahan keempat atau lebih tinggi untuk menghancurkan Anda, apa yang dapat Anda lakukan? Dia tidak memiliki kekuatan untuk membalas. Aturan yang tidak terucapkan hanya berguna untuk kosmos besar yang kuat. Jika kekuatan seseorang tidak mencukupi, aturan tidak akan menjadi aturan. Lu Ming sangat jelas tentang ini. Setelah melalui banyak putaran penyelidikan, Lu Ming akhirnya menemukan aula pelatihan yang cocok. Kosmos besar bintang Luo menduduki peringkat 600-an di alam yang dan jauh lebih kuat daripada kosmos besar dunia bawah harimau. Namun, mereka tidak bisa sepenuhnya mengabaikan kosmos besar harimau. Mereka harus waspada terhadap balas dendam dari para dewa semu tingkat 4 ke atas dari kosmos besar harimau. Selama mereka waspada, mereka tidak akan berani dengan mudah mengirim para kuasi abadi di atas kesusahan keempat. Lebih jauh lagi, kosmos besar bintang Luo memiliki 2 medan dao di tingkat pertama tanah permulaan. Sekalipun salah satu dari mereka terbunuh, mereka masih punya jalan keluar dan tidak akan membalas dendam. Lu Ming kembali ke aula pelatihan roh harimau dan berbagi idenya dengan pedang surgawi pertama, Aoqian, dan yang lainnya. Semua orang merasa bahwa itu bisa dilakukan. Tentu saja, prasyaratnya adalah ia harus memiliki kemampuan untuk melakukannya. Mereka percaya pada kemampuan tempur Lu Ming. Di seberang aula pelatihan Tiger. Dalam beberapa bulan terakhir, banyak ahli baru telah datang ke Istana Harimau. Di antara mereka, ada 5 dewa kuasi 3 kesengsaraan. Mereka semua adalah orang-orang yang baru saja memasuki tanah asal. Huya dengan hormat menemani seorang pemuda. Pemuda ini bernama Hu Yuanju. Ia memiliki latar belakang yang sangat kuat dan merupakan anak ajaib dari kosmos besar dunia bawah harimau. Ia belum terlalu tua, tetapi ia telah mencapai alam kuasi abadi 3 kesengsaraan. Yang paling penting, orang ini adalah cucu dari seorang abadi. Kakeknya merupakan seorang abadi yang kuat dan sempurna dari kosmos besar jurang macan. Tidak ada raja abadi di kosmos besar dunia bawah harimau, jadi para dewa yang sempurna adalah makhluk yang paling kuat. Dengan status seperti itu, orang lain tentu saja harus menghormatinya. Aku baru tahu kalau Lu Ming akhir-akhir ini sedang mencari-cari di luar. Tujuannya adalah mencari tempat latihan baru. Dia akan pergi. Seorang lelaki tua melapor ke Hu Yuanju. Hu Yuanju mendengus dingin dan tatapan matanya berubah gelap. Huya, apa pendapatmu tentang masalah ini? Hu Yuanju menatap Huya. Lu Ming sangat kuat. Jika dia bertekad untuk pergi, kita tidak bisa menghentikannya. Huya tertawa getir. Sejujurnya, dia tidak ingin Lu Ming pergi. Dia bukan satu-satunya. Di alam semesta jurang harimau, siapapun yang memiliki pengetahuan tidak ingin Lu Ming pergi. Lu Ming adalah orang terkuat di kosmos besar jurang harimau.
Dia bisa melawan banyak makhluk abadi tiga kesusahan sendirian. Jika Lu Ming pergi, kekuatan mereka akan sangat berkurang. Saat itu, dia pasti akan menjadi incaran kosmos besar lainnya. Bahkan, kosmos besar yang telah hilang itu mungkin saja mengambil kesempatan untuk kembali. Itu karena kosmos besar jurang harimau mereka tidak memiliki kemampuan atau hak untuk menempati medan dao yang demikian besar. Setelah Lu Ming pergi, akan cukup baik jika mereka bisa menjaga aula pelatihan asli dari kosmos besar jurang harimau. Ini bukanlah sesuatu yang ingin mereka lihat. Sekarang setelah mereka menempati kuil ritus Tao yang begitu besar, mereka dapat mengolah mantra asli jauh lebih cepat dari sebelumnya. Mereka tidak ingin kembali ke kehidupan mereka sebelumnya. Mudah sekali berubah dari hemat menjadi boros, tetapi sulit untuk berubah dari boros menjadi hemat. Kalau begitu, kita harus memikirkan cara untuk mencegah Lu Ming pergi. Orang tua itu mencibir. Kau tidak bisa menggunakan kekerasan terhadap Lu Ming. Kita tidak sebanding dengannya. Ekspresi wajah Huya berubah. Tuan muda sudah punya rencana untuk masalah ini. Orang tua itu menatap Hu Yuanju dan terkekeh. Huya sedikit khawatir, dia menatap Hu Yuanju dan berkata, Tuan muda Yuanju, apa yang ingin Anda lakukan? Sangat mudah. Suruh Lu Ming menandatangani kontrak dao abadi dan suruh dia bekerja untuk kosmos harimau agung kita hingga batas waktu 10.000 tahun. Kata Hu Yuanyang. Menandatangani kontrak dengan dao yang abadi. Ekspresi Huya berubah. Setelah mencapai alam asal, bersumpah atas hakikat kehidupan seseorang atau sumpah lainnya akan menjadi sia-sia. Dia cukup kuat untuk menolak sumpah ini. Dengan demikian, metode baru pun digunakan, yaitu kontrak dao abadi. Kontrak dao abadi berisi kekuatan yang ditinggalkan oleh ahli dao abadi. Begitu kontraktor menandatangani kontrak, kekuatan dao abadi akan memasuki tubuh kontraktor. Jika kontraktor melanggar kontrak dao abadi, kekuatan dao abadi dalam tubuh mereka akan meledak dan membunuh kontraktor tersebut. Kecuali jika kekuatan diri sendiri dapat menandingi kekuatan yang ditinggalkan oleh ahli jalan abadi itu. Akan tetapi, siapakah di alam keabadian sejati yang dapat menolak kekuatan dao abadi? Jelaslah bahwa Hu Yuanju ingin menggunakan kontrak dao abadi untuk mengikat Lu Ming, sehingga dia bisa tinggal di aula pelatihan alam bawah harimau dan menjadi seorang petarung bagi kosmos agung alam bawah harimau. Tidak, dengan temperamen Lu Ming, dia tidak akan pernah menandatangani kontrak dao abadi. Ekspresi Huya berubah drastis. Bukan urusan dia kalau dia tidak mau menandatangani. Hu Yuanju berkata dengan dingin saat cahaya dingin melintas di matanya. Dia tiba-tiba melihat ke arah tertentu dan berkata, mereka ada di sini. Di kejauhan, tiga sosok terlihat mendekat dengan kecepatan yang mencengangkan. Dengan cepat, tiga sosok muncul di depan mereka. 4 kesengsaraan hampir abadi. Huya mengeluarkan raungan rendah. Dia akhirnya mengerti apa yang sedang direncanakan Hu Yuanju dan yang lainnya. Hu Yuanju sebenarnya telah memindahkan 3 dewa kuasi 4 kesengsaraan. Dia ingin menggunakan 3 dewa kuasi 4 kesengsaraan untuk memaksa Lu Ming menandatangani kontrak dao abadi. Jika dia tidak menandatanganinya, maka usir dia dari negara asalnya terlebih dahulu. Kata Hu Yuanyang. Kosmos besar Rong yang tidak ada apa-apanya. Tanpa makhluk abadi semu pada kesusahan keempat atau lebih yang memasuki tanah asal, dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Bahkan jika dia mengirim makhluk abadi di atas kesengsaraan keempat untuk membunuh Lu Ming, Rongyang Great Cosmos tidak akan memiliki kekuatan untuk membalas dendam pada mereka. Apa yang perlu ditakutkan? Rabun jauh, rabun dekat. Huya meraung dalam hatinya. Dia sangat jelas tentang betapa berbakatnya Lu Ming. Orang jenius seperti itu harus berteman dengannya. Selama dia tidak mati, dia pasti akan menjadi ahli dao abadi di masa depan, atau bahkan lebih. Akan tetapi, Hu Yuanju picik dan telah menyinggung Lu Ming demi keuntungan sesaat. Itu tidak bijaksana, terlalu tidak bijaksana. Melihat ekspresi Huya, Hu Yuanju sepertinya telah menebak sesuatu. Huya, apakah menurutmu tidak bijaksana untuk menyinggung seorang jenius seperti Lu Ming? Hehe, ada begitu banyak orang yang disukai surga di alam semesta, tetapi hanya sedikit dari mereka yang tumbuh dewasa. Manfaat di depan kita adalah yang paling penting. Selama kita bisa mendapatkan cukup sumber daya dan menjadi lebih kuat, mengapa kita perlu berteman dengan orang-orang yang disebut sebagai orang-orang yang disukai surga itu? Bab 5283, Pikiran Naif. Saya tidak akan berpartisipasi dalam masalah ini.
Huya menggelengkan kepalanya dan pergi. Kamu keras kepala sekali. Orang tua itu menatap kepergian Huya dan meludah. Ia lalu tersenyum dan berkata, Tuan muda, tidak ada waktu yang terbuang. Saya sarankan kita segera bertindak. Jika kita terlambat, Lu Ming mungkin telah meninggalkan aula pelatihan harimau bersama anak buahnya. Baiklah, mari kita berangkat sekarang juga. Hu Yuanju melambaikan tangannya dan memimpin sekelompok ahli menuju tempat Lu Ming menyendiri. Lu Ming merasakan kedatangan Hu Yuanju dan yang lainnya dan menunggu dengan pedang surgawi pertama dan yang lainnya. Tuan muda Yuanju, mengapa Anda membawa begitu banyak orang ke tempat pengasinganku? Lu Ming bertanya tanpa mengubah ekspresinya. Hu Yuanju sudah berada di sini selama beberapa bulan. Saat pertama kali tiba, Huya membawa Hu Yuanju untuk mengunjungi Lu Ming. Saudara Lu, ku dengar kau akan menyerang dojo lain. Hu Yuanju bertanya dengan senyum hangat di wajahnya. Benar sekali. Aku sudah lama mencarimu dan Huya untuk membahas masalah ini. Lu Ming ingin meminjam sejumlah tenaga dari Kosmos Besar Harimau dan menyerang Plaza Dao yang baru atas nama Kosmos Besar Harimau. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Anda ingin menggunakan nama Kosmos Besar Harimau untuk bertarung. Anda ingin menggunakan Kosmos Besar Harimau untuk menghalangi para dewa semu dari kosmos besar lainnya yang berada pada kesusahan keempat dan di atasnya, bukan? Hu Yuanju tertawa dingin di dalam hatinya. Dia bisa menebak motif Lu Ming saat itu juga. Naif sekali. Apakah kau ingin menggunakan kosmos harimau milikku sebagai senjata? Akan tetapi, dia bahkan lebih yakin bahwa tidak ada makhluk abadi semu di atas kesengsaraan keempat di kosmos besar Rongyang yang telah memasuki tanah asal. Kalau tidak, mengapa dia perlu menggunakan kosmos besar jurang harimau? Tentu saja dia tidak menunjukkannya sama sekali di wajahnya. Saudara Lu, sejujurnya, saya rasa Anda tidak perlu melakukan ini. Terlalu berisiko. Dojo di bagian terdalam dari tanah asal sangatlah kuat. Mereka jauh lebih kuat daripada Ming Xin dan Chang Lang. Bahkan jika kita mengalahkan mereka, kita harus khawatir bahwa mereka akan mengirim para ahli di atas level kuasa abadi 4 kesengsaraan untuk membalas dendam. Bahkan kosmos besar jurang harimau kita mungkin tidak dapat menahannya. Kata Hu Yuanyang. Lu Ming sedikit mengernyit. Apa maksud Hu Yuanju? Apakah dia tidak ingin dia menyerang kosmos besar lainnya atau dia tidak ingin meminjamkan orang kepadanya? Atau mungkin, dia tidak ingin Lu Ming menggunakan nama harimau kosmos besar untuk menyerang dojo lain dan tidak mau mengambil risiko. Tuan muda Yuanju, apakah Anda punya saran yang bagus? Lu Ming bertanya dengan sengaja. Dia ingin melihat apa yang sedang dilakukan Hu Yuanju. Maksudku, saudara Lu harus terus berlatih di aula pelatihan harimau. Jika kita bekerja sama, kita akan menjadi lebih kuat, tetapi jika kita berpisah, kita akan menjadi lebih lemah. Itu tidak baik untuk kita berdua. Kakak Lu, bagaimana menurutmu? Kata Hu Yuanyang. Bagaimanapun, Lu Ming sangat berbakat dan jenius yang menakutkan. Akan lebih baik jika dia bisa tinggal di aula pelatihan Tiger tanpa menyinggung Lu Ming. Oleh karena itu, Hu Yuanju tidak bermaksud menggunakan kekerasan dan mencoba membujuknya. Jadi kau tidak ingin aku pergi, aku mengerti. Lu Ming memikirkannya dan memahami maksud dari Colt asal macan. Berkat Lu Ming mereka mampu menaklukkan aula pelatihan sebesar itu di kosmos besar harimau. Begitu Lu Ming pergi, kekuatan kosmos besar harimau akan rusak. Akan sulit bagi mereka untuk melindungi tempat latihan yang begitu besar dan mereka pasti akan menjadi sasaran kosmos besar lainnya. Faktanya, kosmos besar serigala abu-abu mungkin akan kembali. Saat itu, akan cukup baik jika mereka dapat mempertahankan aula pelatihan aslinya. Namun, apa hubungannya ini dengan Lu Ming? Lu Ming telah membantu Tiger Abyss Grid Cosmos menaklukkan tempat pelatihan yang begitu besar dan memungkinkan orang-orang di Tiger Abyss Grid Cosmos menempati tempat pelatihan yang begitu besar untuk berkultivasi selama lebih dari 2000 tahun. Apakah ini sudah merupakan bantuan besar bagi tempat pelatihan Tiger Abyss? Dia tidak berutang apapun kepada Kosmos Besar Harimau, jadi dia tidak berkewajiban membantu Kosmos Besar Harimau menjaga Dao Plazanya. Ia semula mengira jika kosmos besar dunia bawah harimau tahu bagaimana cara membayar hutang budi, maka ia akan meminjamkan orang kepadanya untuk menyerang wilayah Dao baru atas nama kosmos besar dunia bawah harimau. Dari perkataan Hu Yuanju, dia bahkan tidak ingin melepaskan Lu Ming, apalagi meminjamkannya seseorang. Ekspresi Lu Ming berubah dingin.
Ki primordial di aula pelatihan roh harimau tidak lagi cocok untukku kembangkan. Lu Ming harus menaklukkan aula pelatihan yang baru. Jika Tuan Muda Yuanju dapat meminjamkan beberapa orang kepada Lu Ming akan mengingat bantuan ini. Jika ada kebutuhan di masa mendatang, Lu Ming akan membantu beberapa kali. Lu Ming telah melakukan yang terbaik untuk membuat janji seperti itu. Sayangnya, Hu Yuanju tidak ingin Lu Ming bertarung beberapa kali. Dia ingin Lu Ming menjadi orang yang suka mengadu domba bagi kosmos besar harimau. Setidaknya, selama Lu Ming berada di alam semesta purba. Kakak Lu, mengapa kamu begitu keras kepala? Lebih baik kamu tinggal di aula pelatihan harimau. Hu Yuanju berbicara lagi, tetapi nada dan sikapnya menjadi lebih keras. Gu Changfeng, pendekar pedang langit pertama, Aoqian dan yang lainnya semuanya sedikit mengernyit, merasa amat kesal. Namun, mereka semua adalah orang-orang yang teliti. Mereka tidak berbicara. Mereka tahu bahwa Lu Ming dapat menanganinya dengan baik. Maaf, aku tidak bisa melakukan itu. Jika Tiger Abyss Great Cosmos tidak ingin meminjam orang, Lu Ming akan memikirkan cara lain. Lu Ming berkata, nadanya berubah dingin. Karena itu masalahnya, apapun yang terjadi di kosmos besar Tiger Abyss tidak akan ada hubungannya dengannya di masa depan. Mereka hanya perlu berjuang sendiri dan dia tidak perlu melakukan apapun. Saudara Lu, mengapa kamu begitu keras kepala? Aku punya kontrak dao abadi di sini. Tolong tanda tangani. Itu akan baik untuk kita berdua. Sebuah gulungan muncul di tangan Hu Yuanju. Dia membuka gulungan itu dan melihat isinya penuh dengan kata-kata. Lu Ming mengalihkan pandangannya ke gulungan itu dan segera memahami isinya. Lu Ming sangat marah hingga dia hampir tertawa. Isinya ditulis dengan sangat jelas. Lu Ming harus terus tinggal di dojo harimau yang tenang dan membantu kosmos harimau menjaga tempat itu sampai batas waktu 10.000 tahun Lu Ming tiba. Selain itu, Lu Ming harus membuat mereka muncul di area yang mereka tempati. Mereka tidak hanya ingin mengikat Lu Ming di sini sebagai pembantu, tetapi mereka juga ingin Lu Ming menyerahkan wilayah yang telah didudukinya. Tak tahu malu, ini keterlaluan. Bahkan Gu Changfeng, Aoqian, dan yang lainnya yang cerdik pun tampak sedikit kesal. Hahaha, Hu Yuanju, kamu sudah gila. Lu Ming tertawa terbahak-bahak. Pihak lain sudah sepenuhnya melupakan semua kepura-puraan keramahan, jadi dia tidak perlu bersikap sopan. Berani sekali kau, bocah. Tuan Muda Yuanju adalah cucu dari seorang yang benar-benar abadi. Kau tidak menghormati seorang yang benar-benar abadi dengan mengatakan hal-hal seperti itu. Orang tua di samping Hu Yuanju berteriak. Enyah. Lu Ming memarahi. Lu Ming, aku sarankan kau menandatanganinya, kalau tidak kau akan merusak hubungan kita. Kata Hu Yuanyang. Saya ingin melihat bagaimana kamu akan mengganggu perdamaian. Lu Ming berkata dengan dingin. Dia telah berubah pikiran. Dia telah merobohkan sebagian besar aula pelatihan ini, dan dia ingin merebutnya kembali. Baginya, yang terbaik adalah keluar dari kosmos besar jurang macan. Dia dapat menggunakan bidang dao ini untuk membuat kesepakatan dengan kosmos besar lainnya dan meminjam orang dari mereka. Dia juga dapat menggunakan nama kosmos besar lainnya untuk menyerang bidang dao bintang Luo. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat itu, tiga sosok melangkah keluar dari belakang Hu Yuanyang. Aura mereka yang kuat menekan ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Aura yang kuat itu bagaikan gelombang yang mengamuk, memaksa Gu Changfeng, Aoqian, dan yang lainnya untuk mundur. 4 kesengsaraan hampir abadi. Gu Changfeng, Aoqian dan yang lainnya semuanya tampak mengerikan. Bab 5284, seperti Dewa Kematian. Menghadapi 3 makhluk abadi tingkat 4, Lu Ming tidak bergerak sedikit pun. Namun, niat membunuh di matanya sudah sangat kuat. Dia akhirnya mengerti dari mana datangnya keyakinan Hu Yuanju. Seorang kuaso abadi dengan 4 kesengsaraan. Hu Yuanju sebenarnya telah melanggar aturan tak tertulis dari tanah asal dengan mengerahkan 444 dewa kuasi kesengsaraan untuk memaksanya menandatangani kontrak dao abadi. Jelas, mereka menindas mereka karena mereka tidak memiliki kuaso immortal di atas kesengsaraan keempat. Lu Ming, sebaiknya kau menandatanganinya sendiri. Kalau tidak, aku harus mengirimmu keluar dari tanah asal terlebih dahulu. Dengan kultivasimu, mustahil bagimu untuk mengumpulkan 100.000 kredit pertempuran dan kembali ke tanah asal. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Hu Yuanju mengancam. Lu Ming akan menandatanganinya.
Dia sangat yakin akan hal ini. Dia tahu bahwa Luming sangat kuat dan mampu melawan banyak makhluk abadi tiga kesengsaraan sendirian. Akan tetapi, ada perbedaan besar antara kesusahan ketiga dan kesusahan keempat yang hampir abadi. Seorang kuaso abadi kesusahan keempat dapat dengan mudah berhadapan dengan puluhan kuaso abadi kesusahan ketiga dan bahkan membunuh mereka. Tanpa formasi serangan gabungan, akan sulit bagi makhluk abadi tiga kesengsaraan untuk melawan makhluk abadi empat kesengsaraan hanya dengan jumlah saja. Kecuali jumlahnya mencapai tingkat tertentu. Terlebih lagi, agar tidak terkalahkan, dia telah mengerahkan tiga makhluk abadi tingkat empat kesengsaraan dan yakin dapat mengalahkan Luming. Membunuh. Pada saat ini, Luming tiba-tiba berteriak dan melayangkan pukulan ke arah Hu Yuanju. Mata Hu Yuanju terbelalak tak percaya. Dia tidak menyangka Luming akan tiba-tiba menyerangnya. Sudah terlambat bahkan jika dia ingin menghentikannya. Padahal, kalaupun dia siap melawan, itu akan sia-sia. Hasilnya sudah ditentukan. Dengan suara, bang, tubuh Hu Yuanju meledak dan dia meninggal di tempat. Esensi, energi, dan jiwanya diserap oleh formasi dan dia dihidupkan kembali di luar tanah asal. Sialan, sampah sialan, dasar gila. Hu Yuanju hampir menjadi gila. Dia akhirnya menekan dirinya sendiri ke tingkat kuasi abadi tiga kesengsaraan dan memasuki tanah asal dengan bantuan rekomendasi. Namun, dia baru masuk beberapa bulan dan sudah terbunuh di luar negeri. Akan sulit untuk masuk lagi. Hampir mustahil bagi seorang kuaso abadi tiga kesengsaraan untuk mengumpulkan 100.000 prestasi pertempuran di medan perang tingkat abadi. Petik 1. Hu Yuanju meraung marah. Sementara itu, orang-orang di Tiger Dojo yang tenang semuanya terkejut. Mereka tidak menyangka Luming akan tiba-tiba bergerak. Setelah Luming membunuh Hu Yuanju dengan satu pukulan, dia mengubah momentum tinjunya dan segera menyerang salah satu dari empat makhluk abadi kesusahan. Seorang kuaso abadi empat kesengsaraan memiliki reaksi yang sangat cepat. Meskipun dia tidak menyangka Luming akan tiba-tiba bergerak, dia bereaksi tepat waktu dan melakukan serangan balik dengan telapak tangannya. Akan tetapi, mereka terburu-buru dan tidak punya waktu mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Wah, tinju dan telapak tangan saling beradu, menghasilkan gelombang energi yang berputar-putar. Kemudian, sesosok tubuh terlempar ke belakang, darah menyembur deras. Itu adalah kuasi abadi empat kesengsaraan. Telapak tangannya telah meledak dan lengannya telah menghilang. Sebagian besar dadanya retak dan ia menderita cedera serius. Luming melangkah maju dan mengikutinya seperti sambaran petir. Dia berencana untuk membunuh orang ini sepenuhnya. Akan tetapi, dua makhluk abadi empat kesengsaraan lainnya telah tiba dan menyerang dengan sekuat tenaga mereka. Ketika seorang kuaso abadi kesusahan keempat menyerang dengan sekuat tenaganya, kekuatan tempurnya sangat mencengangkan dan dia dapat dengan mudah membunuh kuaso abadi kesusahan ketiga. Jika sebelum Luming berhasil menerobos, dia pasti akan menghindarinya. Dia bukan lawannya. Tapi sekarang, ledakan, Luming melancarkan dua pukulan berturut-turut secara langsung. Kedua makhluk abadi tingkat 4 itu mendengus dan mundur. Kemudian, Luming bergegas dan mengejar makhluk abadi tingkat 4 yang terluka parah di awal. Dia meninju dengan kedua tinjunya. Dalam sekejap, lebih dari selusin kekuatan tinju yang mengerikan menenggelamkan makhluk abadi 4 kesengsaraan. Meskipun orang ini berusaha sekuat tenaga untuk melawan, itu sia-sia. Kekuatan yang melindungi tubuhnya terkoyak oleh kekuatan tinju, dan kemudian tubuhnya meledak dengan keras. Senjata yang hampir abadi, tinggalkan saja. Luming berteriak dan mengulurkan tangan untuk mengambil baju zirah yang ditinggalkan pria itu. Ini adalah perlengkapan perang kuasi abadi tiga kesengsaraan. Suatu kekuatan dahsyat dihasilkan dan melahap hakikat, ki, dan roh dari makhluk abadi 4 kesengsaraan ini, serta tas penyimpanan dan senjata makhluk abadi yang ditinggalkannya. Asyik, baju zirah di tangan Luming terus bergetar. Kekuatan hisap yang kuat berusaha menyedot baju zirah itu. Bahkan dengan kekuatan Luming, dia tidak dapat memegangnya. Setelah bertahan selama sedetik, baju besi itu akhirnya tertarik dan menghilang di udara. Sayang sekali, Luming menggelengkan kepalanya, tetapi dia tahu itu normal. Lagi pula, formasi di sekitar tanah asal dibentuk oleh banyak makhluk surgawi, dan bahkan Raja Surgawi pun terlibat. Seberapa kuatkah formasi itu? Bagaimana dia bisa memanfaatkannya? Orang-orang dari kosmos besar jurang macan sangat terkejut. Mereka adalah makhluk abadi 4 kesengsaraan,
Tetapi Lu Ming telah membunuh salah satu dari mereka dengan mudah. Kesengsaraan kedua semi-abadi, orang ini telah berhasil menembusnya. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa kamu telah berhasil menembus ke tahap semi-abadi kesusahan kedua dengan begitu cepat. Ayo! Orang-orang lainnya bersorak. Mereka tahu bahwa dengan kekuatan tempur Lu Ming, dia akan sangat menakutkan begitu dia berhasil menembus level tersebut. Beberapa makhluk abadi tingkat 4 bukanlah tandingannya sama sekali. Terlepas dari semua perhitungan mereka tidak menyangka Lu Ming akan menerobos secepat itu. Para kultivator biasa akan membutuhkan waktu lama untuk mengumpulkan cukup energi guna menjalani kesengsaraan abadi berikutnya setelah yang pertama. Selanjutnya, ia harus membuat segala macam persiapan untuk kesengsaraan abadi, yang akan memakan waktu lama. Lagi pula, kesengsaraan abadi pun tidak bisa dilalui dalam sehari dua hari, terutama kesengsaraan pembusukan, yang mana semakin lama semakin aman. Lu Ming terlalu cepat. Saat dia bertemu Lu Ming beberapa bulan lalu, dia masih seorang kuasa abadi satu kesengsaraan. Melarikan diri. Dua makhluk abadi tingkat 4 yang tersisa bereaksi cepat. Mengetahui bahwa mereka bukan tandingannya, mereka berbalik dan lari. Namun, Lu Ming sudah mulai bergerak. Terlebih lagi, bukan hanya tubuh masa lalu, tetapi tubuh masa depan juga menyerang bersama. Dua cahaya pedang melesat keluar dan mengenai dua makhluk abadi 4 kesengsaraan. Dua jiwa makhluk abadi 4 kesusahan bergetar hebat, dan mereka merasakan sakit yang menusuk. Mereka berbalik dan mengejar Lu Ming. Mengetahui bahwa mereka tidak dapat melarikan diri, mereka meraung dan mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyerang Lu Ming. Namun, hasilnya sudah diputuskan. Tubuh masa lalu, dari makhluk abadi 2 kesusahan memiliki kekuatan tempur yang jauh melebihi makhluk abadi 4 kesusahan biasa. Ditambah dengan serangan jiwa dari diri masa depan, dua kuasa abadi kesusahan keempat terbunuh hanya dalam beberapa gerakan. Membunuh. Lu Ming bagaikan dewa kematian saat ia menyerang orang-orang lain dari kosmos besar harimau. Dia tidak menunjukkan belas kasihan dan berencana untuk mengirim semua orang dari kosmos besar jurang macan keluar dari tanah asal. Tidak ada ketegangan sama sekali. Lu Ming menuai tanpa kendali. Dengan satu pukulan, kekuatan tinjunya menembus kekosongan. Kemanapun pukulan itu lewat, beberapa orang terbunuh. Dalam sekejap mata, puluhan orang terbunuh. Puluhan ahli yang mengikuti Hu Yuanju ke sini semuanya telah dimusnahkan. Lu Ming tidak berhenti di situ. Ia terus maju ke area lain di Dojo Tiger, membunuh semua orang yang ditemuinya. Lu Ming, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu gila. Ah, jangan. Berlari. Orang-orang yang tersisa di Dojo Tiger berhamburan panik. Akan tetapi, saat kekuatan tinju itu hancur, semuanya meledak. Pada akhirnya, hanya sekelompok kecil orang dari kosmos besar jurang macan yang tersisa. Wajah orang-orang ini pucat dan mereka menatap Lu Ming dengan ketakutan. Tiger Tooth juga ada di antara mereka. Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Kaisar Naga Abadi Chapter 5285 Bahasa Indonesia. By Batara tanggal 25 Mei tahun 2025 Lea VA Komen. Previous. Semua chapter. Next. A plus A light mode, of perbaikan kata. Bab 5285, Bab 5285 satu orang melawan satu dojo. Colt asal Tiger telah merusak kosmos besar Tiger Abyss milikku. Hu Ya mendesah. Dia ingin membujuknya, tetapi sayangnya, dengan statusnya, dia tidak bisa. Lu Ming berhenti dan tidak melanjutkan. Puluhan orang yang tersisa dari kosmos besar jurang harimau memiliki hubungan baik dengan Lu Ming di masa lalu. Kalian boleh pergi. Mulai sekarang, aula pelatihan Tiger adalah milikku. Lu Ming berkata dengan dingin. Adapun orang-orang yang tersisa, dia dapat memilih untuk tidak membunuh mereka. Namun, dia tidak bisa membiarkan mereka tinggal. Dia bertekad untuk mendapatkan Dojo Tiger. Lu Ming, jurang harimau milikku telah mengecewakanmu. Hu Ya melangkah maju dan menangkupkan tinjunya ke arah Lu Ming. Puluhan orang lainnya juga menangkupkan tinju mereka ke arah Lu Ming. Tidak perlu, pergi saja. Lu Ming melambaikan tangannya, wajahnya dingin. Hu Ya menghela napas dan meninggalkan dojo roh harimau bersama orang-orang lainnya. Mereka menghilang dalam sekejap mata. Tidak masalah apakah dia membunuh puluhan orang yang tersisa atau tidak. Bahkan jika dia membunuh mereka semua, beritanya akan menyebar ke seluruh kosmos Tiger yang besar.
Ini karena orang-orang itu belum benar-benar mati dan akan dibangkitkan di luar tanah permulaan. Kemudian, mereka akan menggunakan cara lain untuk menyampaikan berita itu kepada para ahli kuasi abadi 4 kesengsaraan dan di atas di kosmos besar jurang macan. Lu Ming, aku khawatir para ahli di alam kuasi abadi 4 kesengsaraan dan di atasnya di kosmos besar jurang harimau tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja jika mereka menerima berita ini. Apakah kau punya tindakan pencegahan? Kata Aokian sambil berjalan mendekat. Mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan karena mereka tidak memiliki ahli tingkat keempat atau yang lebih tinggi di tanah asal. Mereka tidak memiliki kekuatan pencegah terhadap kosmos besar lainnya. Orang-orang di Tiger Abyss Grid Cosmos sangat menyadari hal ini. Kalau tidak, 3 dewa kuasi 4 kesengsaraan tidak akan berani melanggar aturan tak terucapkan dan menyerang mereka. Sekarang setelah hampir semua orang di kosmos besar Tiger Abyss telah dimusnahkan, para ahli kesusahan keempat dan bahkan kesusahan ketujuh itu pasti akan bergegas menyerang aula pelatihan Tiger Abyss. Mereka pasti tidak akan mampu mempertahankannya. Kekuatan pinjaman. Kata Lu Ming. Aokian, pedang surgawi pertama, dan yang lainnya juga mengangguk. Pikiran mereka sejalan dengan Lu Ming. Mereka tidak pernah menginginkan aula pelatihan Tiger. Rencana mereka adalah memberikan dojo dunia bawah tanah Tiger kepada kosmos besar lainnya sebagai hadiah dan bernegosiasi dengan mereka. Lu Ming dapat menggunakan nama kosmos besar ini untuk menyerang dojo baru dan pada saat yang sama mengintimidasi para dewa semu dari kosmos besar lainnya yang berada pada kesusahan keempat dan di atasnya. Lu Ming, apakah kamu punya pilihan yang cocok? Pedang langit pertama bertanya. Ya, Starnet Grid Cosmos berada di peringkat 800-an di dunia yang. Kekuatan keseluruhannya jauh lebih kuat daripada Tiger Grid Cosmos. Jika kita dapat menggunakan nama Starnet Grid Cosmos, kita dapat mengintimidasi Tiger Grid Cosmos dan membuat para kuasa immortal tingkat menengah dan tinggi di sana tidak berani bergerak. Selain itu, Starnet Grid Cosmos dan Star Luo Grid Cosmos telah menjadi musuh selama beberapa generasi. Sejak zaman kuno, mereka selalu berselisih dan sering bentrok satu sama lain. Jika kita menggunakan nama Starnet Grid Cosmos untuk menyerang dojo Star Luo Grid Cosmos, mereka pasti akan bertepuk tangan tanda setuju dan tidak punya alasan untuk menolak. Lu Ming menjelaskan. Sebelumnya, ia telah mencari target untuk diserang dan telah melakukan penelitian di banyak kosmos besar. Medan Dao kosmos besar Starnet bahkan lebih dalam. Dia percaya bahwa pihak lain pasti akan mempertimbangkannya jika dia menggunakan aula pelatihan Huyu untuk bernegosiasi dengan mereka. Lebih jauh lagi, target mereka adalah bintang Luo Grid Cosmos. Perbincangan pun selesai, dan tanpa basa-basi lagi, semua orang pun berangkat menuju bintang Net Cosmos yang agung. Seperti yang diharapkan Lu Ming, orang-orang dari jaringan bintang kosmos besar pun menyetujuinya dengan mudah. Mereka tidak punya alasan untuk tidak setuju karena mereka bisa mendapatkan istana harimau dan menyerang kosmos besar bintang Luo. Yang harus mereka lakukan adalah meminjamkan sejumlah tenaga kerja kepada Lu Ming dan yang lainnya atas nama jaringan bintang kosmos besar. Jika ada ahli lain dari kosmos besar yang ingin bergerak, mereka akan turun tangan untuk mengintimidasi mereka. Tidak butuh banyak usaha sama sekali. Kedua belah pihak sepakat bahwa Starnet Grid Cosmos akan mengirim orang untuk menduduki Tiger Dojo. Pada saat yang sama, mereka akan mengirim 50 orang kuasa immortal untuk mengikuti Lu Ming dan yang lainnya ke Star Gauze Dojo. 50 orang ini tidak ada di sana untuk membantu Lu Ming menyerang Dojo Star Luo. Mereka ada di sana untuk membantunya tampil baik. Berita yang tersebar adalah bahwa Starnet Grid Cosmos menyerang Star Luo Grid Cosmos, bukan Lu Ming dan yang lainnya. Terus terang, itu untuk menutupi Lu Ming dan yang lainnya. Masalah penyerangan ke alam semesta besar Star Luo masih bergantung pada Lu Ming dan yang lainnya. Jika Lu Ming dan yang lainnya tidak cukup kuat dan tidak dapat menghancurkan dojo bintang Luo, orang-orang dari jagat raya jaringan bintang akan segera mundur dan tidak akan membantu. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Lu Ming menyerbu ke dalam dojo Star Luo. Terlebih lagi, dia sendirian dan tidak meminta Aokian dan yang lainnya untuk menyerang bersama. Kultivasi Tianjian pertama dan yang lainnya masih terlalu rendah. Kecuali Aokian, yang lainnya hanya dewa semu tingkat 1, jadi mereka tidak sebanding dengan dewa semu tingkat 3. Orang ini ingin menyerang dojo Star Luo sendirian. Dia terlalu naif. Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Orang ini tidak terlihat seperti orang bodoh.
Karena dia berani melakukan ini, kemungkinan besar dia memiliki rasa percaya diri. Kita lihat saja nanti. Berhasil atau tidak, kita tidak akan melakukan apapun. Beberapa orang di jaringan bintang kosmos besar sedang mendiskusikan hal ini. Siapa ini? Orang-orang dari dojo bintang Luo memperhatikan Lu Ming begitu dia mendekat. Seorang kuaso abadi 3 kesengsaraan, bersama dengan 8 kuaso abadi kesengsaraan pertama dan kedua, menghalangi Lu Ming. Aula pelatihan ini tidak buruk. Aku menginginkannya. Kalian boleh pergi. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Kamu berasal dari kosmos besar Starnet. Makhluk abadi 3 kesengsaraan itu melirik ke 50 orang dari kosmos besar Starnet, dan ekspresinya berubah. Kosmos besar Starnet pasti telah memakan jantung beruang dan empedu macan tutul. Beraninya kau menyerang kami. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Dewa abadi tingkat ketiga melancarkan gerakannya. Cahaya bintang muncul di langit dan berubah menjadi tombak panjang, menusuk ke arah Lu Ming. Ledakan. Lu Ming melancarkan pukulan dan kekuatan tinjunya menghancurkan tombak cahaya bintang. Kekuatan tinjunya tidak berhenti dan terus menghantam pihak lain. Sebelum makhluk abadi 3 kesengsaraan ini bisa bereaksi, dia ditenggelamkan oleh kekuatan tinju dan tubuhnya meledak. Membunuh. Mati. Lu Ming berteriak dan melayangkan pukulan lagi. 8 makhluk abadi tingkat pertama dan kedua meledak. Di belakangnya, 50 makhluk abadi dari kosmos besar Starnet saling berpandangan dengan kaget. Membunuh makhluk abadi tingkat 3 kesengsaraan dengan satu pukulan, kekuatan tempur semacam ini benar-benar mengerikan. Serangan musuh, serangan musuh. Seluruh dojo Kasa Bintang menjadi waspada. Gelombang aura yang mengerikan muncul. Seluruh dojo bintang Luo gempar, seolah-olah banyak binatang raksasa mengerikan tengah bangkit. Kekuatan dojo kain Kasa Bintang jelas jauh di atas dojo harimau dan dojo serigala abu-abu. Lu Ming dapat merasakan lebih dari 100 aura dari makhluk abadi 3 kesengsaraan. Mungkin ini hanya sebagian dari mereka. Beberapa dari mereka bahkan tidak melepaskan aura mereka. Namun, Lu Ming sangat terampil dan berani. Dia bergegas ke dojo Star Luo sendirian. Starnet Grid Cosmos menginginkan bidang Dao ini. Siapapun yang tidak yakin akan dibunuh tanpa ampun. Lu Ming berteriak. Nama alam semesta jaring bintang harus ditetapkan. Orang-orang dari jaringan bintang, kalian sedang mencari kematian. Bunuh dia, lalu serang dojo Starnet. Ini harus dimusnahkan. Orang-orang dari kosmos bintang Luo berteriak marah. Satu demi satu sosok, diselimuti cahaya bintang, bergegas menuju Lu Ming. Membunuh. Lu Ming melancarkan serangan bertubi-tubi. Kekuatan tinjunya menyapu dan setidaknya satu orang tewas dalam setiap pukulan. Kadang-kadang, dia bisa membunuh beberapa orang dengan satu pukulan. Bab 5286, banyak orang ingin membunuhku. Monster manakah dari alam yang dia? Tidak banyak makhluk abadi tahap kedua yang memiliki kekuatan tempur seperti itu di seluruh alam yang. Dia jelas dianggap sebagai jenius paling mengerikan di alam yang. Banyak tokoh terlintas dalam benak orang-orang dari kosmos besar bintang Luo. Orang-orang yang paling banyak dipikirkannya adalah 20 orang jenius teratas dari generasi sebelumnya dalam peringkat asal. Kini setelah ribuan tahun berlalu, peringkat asal kelompok Lu Ming telah berubah. Mereka yang berada di peringkat teratas telah mulai menjalani kesengsaraan abadi dan memasuki alam semi-abadi. Tentu saja ada pula kelompok sebelumnya dalam daftar peringkat asal yang menjadi tersangka. Akan tetapi, tidak peduli seberapa keras dia memikirkannya, dia tidak dapat menemukan jawabannya. Meskipun ada banyak ahli yang menggunakan tinju di seluruh alam yang, tidak banyak jenius tingkat atas. Namun, beberapa orang itu tampaknya tidak sama. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa begitu saja kehilangan tempat latihan seperti ini, itu akan menguntungkan para sampah dari jagat raya jaringan bintang. Seseorang berkata dengan enggan, menurutku, kita harus mengambil 2 langkah lagi. Seorang pria setengah baya yang lebih sopan berkata. Sekali melihat orang ini, orang bisa tahu bahwa dia pandai dalam strategi. 2 langkah yang mana? Bagaimana caraku melakukannya? Yang lainnya segera memandang ke arah laki-laki setengah baya yang terpelajar itu. Pertama, orang aneh itu pastilah seorang pembantu yang diundang oleh Starnet Grid Cosmos. Karena dia mengundang seorang pembantu, Starnet Grid Cosmos pasti telah membayar harganya. Kita dapat berbicara dengan orang aneh itu terlebih dahulu. Selama kita bersedia membayar harga yang lebih tinggi,
dia mungkin tidak akan terus membantu Starnet Grid Cosmos. Selama dia pergi, kita masih dapat mengambil kembali dojo itu. Kata pria parubaya yang elegan itu. Yang lain mengangguk dan merasa itu masuk akal. Mereka bisa mencobanya, tetapi beberapa orang juga meragukannya. Bagaimana jika pihak lain tidak setuju? Seseorang bertanya. Oleh karena itu, kita harus membuat persiapan untuk langkah kedua, yaitu mengundang penolong eksternal, dan yang lebih kuat lagi. Jika orang yang diundang oleh Kosmos Agung Starnet tidak setuju, kita akan mengirimkan penolong eksternal yang kita undang untuk menekan orang ini. Orang dari alam semesta agung yang terpelajar berkata, meskipun akan membutuhkan biaya yang besar untuk meminta bantuan eksternal yang sekuat itu, hal itu sepadan jika dibandingkan dengan nilai sebuah aula pelatihan. Secara umum, rencana ini adalah menggunakan cara damai sebelum menggunakan kekerasan. Dia akan mencoba menyuap Luming terlebih dahulu. Jika tidak berhasil, dia akan mengirim orang-orang jenius yang lebih kuat untuk membunuh Luming. Mereka tidak berani mengirim makhluk abadi di atas kesengsaraan keempat untuk membunuh Luming. Mereka memiliki makhluk abadi semu pada kesusahan keempat dan di atasnya, dan ada juga beberapa di kosmos besar Starnet. Pada saat itu, para kuasi dewa tingkat tinggi akan membunuh tanpa pandang bulu, dan para kuasi dewa tingkat rendah tidak akan bisa berkultivasi di tanah asal. Mari kita kirim beberapa orang untuk mengujinya terlebih dahulu. Diskusi selesai dan semua orang mulai bergerak. Sudah 7 hari sejak dia menduduki dojo kain kasa bintang. Mereka ada di sini. Apakah hanya ada beberapa orang? Di puncak gunung, Luming bisa melihat beberapa sosok mendekat dengan cepat dari jauh. Luming melangkah keluar dan meninggalkan puncak gunung. Dia datang keluar aula pelatihan dan menghalangi beberapa orang. Siapa itu? Tempat ini adalah medan dao dari Kosmos Agung Starnet. Para pengunjung, harap berhenti. Suara Luming terdengar. Orang itu berhenti. Total ada 5 orang, mereka berhenti agak jauh dan menatap Luming dengan ekspresi serius. Itulah monsternya. Orang ini tampaknya sedang menunggu kita. Dia tahu kita akan datang. Mereka berlima dengan cepat berkomunikasi satu sama lain. Kelima orang ini secara alami berasal dari kosmos bintang Luo. 2 di antaranya adalah orang-orang yang telah dikalahkan di aula pelatihan ini. Mereka telah melihat Luming sebelumnya dan secara alami mengenalinya sekilas. Saya Luo Heng dari alam semesta besar bintang Luo. Salam, rekan Taois. Bagaimana saya harus menyapa Anda? Salah satu pria parubaya yang anggun menangkupkan tinjunya dan berkata. Dia adalah pria parubaya yang anggun dari Star Luo Grid Cosmos yang pandai dalam strategi. Tianyun, Luming memberikan nama palsu. Sebelumnya, di kosmos besar jurang harimau, Luming telah menggunakan nama aslinya. Meskipun nama, Luming, sangat biasa, ada ratusan juta orang yang menggunakan nama ini di alam yang luas. Tidak mudah untuk mencurigainya. Tetapi sekarang setelah dipikir-pikir lagi, itu tetap saja tidak aman. Karena semakin banyak orang memasuki alam semesta purba, risiko terbongkar juga meningkat. Lebih baik menggunakan nama palsu agar tidak ketahuan oleh Kosmos Agung Cahaya Suci dan Kosmos Agung Giok Murni. Tianyun, pria parubaya yang elegan itu bergumam. Dia telah melihat dan mendengar banyak orang yang memiliki nama Tianyun, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang memiliki kecakapan bertarung seperti itu. Tampaknya itu nama palsu. Pria parubaya yang elegan itu tahu bahwa Luming tidak mau mengungkapkan identitas aslinya. Jadi, itu saudara Tianyun. Saudara Tianyun seharusnya bukan dari Starnet Grid Cosmos, kan? Aku sangat mengenal orang-orang dari Starnet Grid Cosmos, tetapi auramu sepertinya tidak seperti itu. Luo Heng tersenyum. Saya memang bukan dari kosmos besar Starnet. Luming tidak menyangkalnya. Dengan bakat saudara Tianyun, kamu tidak perlu melayani Starnet Grid Cosmos. Star Luo Grid Cosmos dapat melipat gandakan manfaat yang diberikan Starnet Grid Cosmos kepadamu selama kamu berhenti dan tidak lagi membantu Starnet Grid Cosmos. Kata pria parubaya yang elegan itu. Luming menganggapnya lucu. Orang-orang di Star Luo Grid Cosmos mengira bahwa dia adalah seorang pembantu yang dibayar mahal oleh Starnet Grid Cosmos. Karena mereka pikir begitu, itu lebih baik. Mereka tidak akan mencurigai alam semesta purba. Luming tentu saja tidak akan menyangkalnya. Karena aku telah setuju untuk membantu Starnet, aku tidak akan mundur setengah jalan hanya karena harga yang kau tawarkan terlalu tinggi. Aku akan membantu Starnet menjaga tempat ini selama 10.000 tahun.
Lu Ming menggelengkan kepalanya. Saudara Tianyun, apakah tidak ada ruang untuk berdiskusi? Luo Heng bertanya lagi, tidak mau menyerah. Tidak, tapi aku akan memberimu sedikit nasihat. Jangan pernah berpikir tentang hal itu di sini. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Kata Lu Ming. Luo Heng dan yang lainnya memiliki ekspresi jelek. Mereka tahu bahwa orang seperti Lu Ming memiliki tekad yang kuat. Karena dia sudah mengatakannya, dia tidak akan mudah berubah pikiran. Kalau begitu, kita akan bertemu lagi. Luo Heng menangkupkan tinjunya dan berbalik untuk pergi, menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Sepertinya kau tidak akan menyerah begitu saja. Aku ingin melihat trik apa yang kau miliki. Lu Ming bergumam. Dalam sekejap mata, 7 hari berikutnya berlalu. Pada hari ini, sesosok muncul di tanah tak bertuan yang luas di luar dojo bintang Luo. Pendatang baru itu adalah seorang pemuda berusia 20-an. Ia mengenakan jubah abu-abu dan membawa pedang di punggungnya. Ia berjalan menuju dojo Star Luo. Kelihatannya tidak cepat, tetapi sebenarnya secepat angin. Lu Ming melihat orang ini dan orang ini melihat Lu Ming. Asyik. Dari kejauhan, niat pedang yang mengerikan menembus kehampaan dan menekan ke arah Lu Ming. Lu Ming bangkit dan menerkam turun dari puncak gunung seperti elang. Dia melancarkan pukulan dan menghancurkan niat pedang itu. Tak lama kemudian, keduanya berhenti pada jarak 1000 meter dari satu sama lain. Kau kesini demi kosmos agung bintang Luo. Lu Ming langsung ke intinya. Benar sekali. Bintang Luo, kosmos agung, telah mempercayakanku dengan tugas untuk mengambil nyawamu. Pemuda pembawa pedang itu berkata, suaranya sedingin ekspresinya. Ada banyak orang yang ingin mengambil nyawaku, tetapi pada akhirnya, aku masih hidup, sementara yang lain sudah mati. Kata Lu Ming. Ada banyak orang yang ingin kubunuh juga. Pada akhirnya, aku selamat, tetapi semua orang yang ingin kubunuh telah mati. Pria muda itu menjawab, sepertinya kamu akan memecahkan rekormu kali ini. Lu Ming tersenyum. Kamu sangat percaya diri. Kamu harus tahu bahwa kamu hanyalah makhluk abadi tingkat 2, sementara aku adalah makhluk abadi tingkat 3. Kata pemuda itu. Kehebatan bertempur tidak pernah ditentukan hanya oleh kultivasi. Kata Lu Ming. Benarkah begitu? Mata pemuda itu bersinar dengan cahaya dingin. Bab 5288 Refleksi. Kekuatan tempur seseorang tidak ditentukan oleh basis kultivasinya, tetapi perbedaan basis kultivasi sangatlah penting. Asyik, pedang perang terhunus, dan niat pedang yang tinggi memenuhi udara, berubah menjadi cahaya pedang yang mengerikan. Bentuk pertama dari 10 bilah yang tak terkalahkan. Matilah, teriak pemuda itu. Kilauan pedang itu semakin kuat dan auranya membumbung tinggi saat ia menebas Lu Ming. Ledakan, Lu Ming melangkah maju dan menyerang seperti binatang buas. Dia melemparkan tinju Qian Kun 1000 dao dan menghadapi cahaya pedang besar itu secara langsung. Suara yang memekakkan telinga terdengar. Tubuh Lu Ming bergetar dan dia terhuyung mundur. Cahaya bilah pedang lawannya juga hancur berkeping-keping, berubah menjadi energi dan menghilang. Sungguh teknik kuasi abadi yang kuat. Lu Ming melihat tinjunya dan menyadari ada noda berdarah di sana. Pertahanan Lu Ming benar-benar hancur dalam pertukaran pukulan tadi. Kekuatan serangan pihak lain sangat kuat. Dia benar-benar seorang jenius yang mengerikan. Lu Ming dapat membunuh seorang kuaso abadi 3 kesengsaraan biasa dengan pukulan biasa. Namun, Lu Ming sedikit dirugikan saat ini. Saat dia berada di alam asal, dia pasti merupakan seorang jenius teratas dalam peran asal. Dia jelas berada di posisi 50 besar, atau bahkan 30 besar. Akan tetapi, dia tidak termasuk dalam kelompok Lu Ming karena Lu Ming tidak mengenal orang tersebut. Lu Ming telah mempelajari peringkat asal tahun itu dan tidak ada orang seperti itu. Lu Ming hanya mempelajari peringkat asal angkatannya. Dia tidak mempelajari angkatan sebelumnya. Oleh karena itu, dia tidak tahu siapa orang ini. Lagi, Lu Ming berteriak. Dia tidak mundur, tetapi malah maju, memimpin serangan. Kali ini, dia mendorong kekuatannya hingga ke titik ekstrim, termasuk tinju Qian Kun Tousan Dao yang telah menjadi teknik kuasi abadi. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya pada pukulan sebelumnya. Ledakan, kekuatan tinju melesat keluar, dan kekosongan bergetar. Wajah pemuda berjubah abu-abu itu berubah serius saat dia mengayunkan pedangnya. Bentuk kedua dari 10 bilah yang tak terkalahkan. Namun, itu belum berakhir. Langkah ketiga, langkah keempat.
Beberapa gerakan meledak pada saat yang sama, memenuhi langit dengan sinar pedang yang menakjubkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Dua energi dahsyat dan mengerikan itu bertabrakan satu sama lain. Dalam sekejap, mereka berdua telah bertukar lebih dari selusin gerakan. Kali ini, Lu Ming tidak mundur. Pemuda berjubah abu-abu itu tidak mundur, tetapi hatinya dalam keadaan terguncang. Dia adalah seorang kuasa abadi yang melewati 3 kesengsaraan. Bagi mereka yang berada di alam semi-abadi, satu kesengsaraan abadi lagi akan meningkatkan kekuatan tempur mereka secara signifikan. Seorang kuasa abadi kesusahan ketiga dapat dengan mudah membunuh seorang kuasa abadi kesusahan kedua. Siapakah dia? Dia adalah seorang jenius papan atas. Sungguh mengejutkan bahwa dia tidak dapat mengalahkan Lu Ming meskipun dia telah melalui satu kesengsaraan abadi lebih banyak daripada Lu Ming. Dengan kekuatan tempur Lu Ming, dia pasti bisa menduduki peringkat 10 besar peringkat asal di kelompoknya. Kosmos besar Starnet benar-benar dapat mengundang monster seperti itu. Namun, hal ini juga membangkitkan semangat kompetitifnya. Dia mengerahkan kekuatan tempurnya hingga ke puncak dan mempertaruhkan nyawanya untuk melawan Lu Ming. Dalam sekejap mata, keduanya telah bertukar ratusan jurus, dan masih belum ada pemenang yang jelas. Keduanya berlumuran darah, baik dari pihak lain maupun darah mereka sendiri. Ledakan. Dengan ledakan lain, mereka berdua mundur dan berdiri terpisah beberapa ribu meter. Kali ini, mereka tidak menyerang. Hal ini karena mereka tahu bahwa mereka berdua setara dalam hal kekuatan tempur. Tidak akan mudah untuk menentukan pemenang dan pecundang. Pada akhirnya, keduanya kemungkinan akan menderita. Beritahukan nama aslimu. Dengan kekuatan tempurmu, kau tidak mungkin tidak punya nama. Pemuda berjubah abu-abu itu menatap Lu Ming. Kekuatan tempur Lu Ming terlalu mengerikan. Dalam peringkat asal-usulnya, 10 besar rata-rata bahkan tidak dapat dibandingkan dengan Lu Ming. Dengan bakat yang dimiliki Lu Ming, dia bisa menduduki peringkat 5 teratas di peringkat asal di angkatannya. Kalau tidak, dia tidak akan sekuat ini. Kita harus tahu bahwa dia juga tidak lemah. Dia menduduki peringkat 20 teratas dalam peringkat asal di tahunnya. Pada saat yang sama, dia sedang berjalan di jalan yang terkuat. Ketika dia melampaui kesengsaraan abadi, itu bukanlah kesengsaraan abadi biasa. Dalam kesengsaraan abadi pertamanya, dia telah melewati 16 sambaran petir. Dia juga telah melampaui 15 petir untuk kesengsaraan petir kedua dan ketiga, yang tidak jauh dari 18 petir terkuat. Akar asalnya juga merupakan akar asal yang terbaik. Meskipun dalam kondisi seperti itu, dia tidak dapat mengalahkan Lu Ming bahkan ketika dia berada satu tingkat lebih tinggi. Setelah dipikir-pikir lagi, dia merasa takut. Aku ingin tahu berapa banyak sambaran petir yang harus kau lalui selama kesengsaraan abadimu. Pemuda berjubah abu-abu itu berkata. Tidak ada komentar. Tentu saja, Lu Ming tidak akan memberitahu pihak lainnya. Mata pemuda berjubah abu-abu itu berkedip saat dia menatap Lu Ming. Setelah beberapa saat, dia berbalik dan pergi. Aku sudah mencoba yang terbaik dalam pertempuran ini. Akhirnya aku bisa memberikan penjelasan kepada Kosmos Agung Bintang Luo. Begitu dia selesai berbicara, dia menghilang. Lu Ming kembali ke puncak gunung dan duduk bersila untuk merenungkan pertempuran itu. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi monster kesayangan surga sejak dia memasuki tahap semi-abadi. Pertarungan ini juga membunyikan alarm bagi Lu Ming. Dia tidak bisa bersikap sombong. Ada terlalu banyak monster di lautan semesta yang luas. Lagi pula, daftar asal akan diperbarui setiap waktu. Hanya orang-orang tua yang tidak berani menjalani kesengsaraan abadi yang menempati posisi di peringkat asal sepanjang tahun. Para jenius muda itu digantikan satu demi satu. Dan setiap saat, 10 besar daftar asal-usul akan ditempati oleh anak muda. Banyak orang di kelompok peringkat asal Lu Ming mungkin telah menjadi makhluk abadi. Kalau dalam satu kelompok daftar pemeringkatan asal-usul ada begitu banyak orang jenius, berapa jumlah orang jenius dalam banyak kelompok tersebut? Di alam kuasi abadi, ada kultivator cepat dan lambat. Berapa banyak jenius mengerikan yang masih terjebak di alam kuasi abadi? Kuncinya adalah bahwa di setiap era, ras Empyrean memiliki orang-orang yang telah menembus 6 kali. Berapa banyak dari orang-orang ini yang terjebak pada tahap kuasi abadi? Meskipun Lu Ming dapat dengan mudah menghancurkan makhluk abadi semu biasa, membunuh makhluk abadi semu tingkat 3 kesusahan, dan membunuh makhluk abadi semu tingkat 4 kesusahan, itu tidak terlalu sulit.
Mereka semua adalah makhluk abadi biasa. Jauh dari mudah bagi mereka untuk menemukan bakat-bakat yang mengerikan. Misalnya, pemuda berjubah abu-abu dari sebelumnya. Lu Ming merenungkan pertempuran itu dan belajar darinya untuk menyempurnakan teknik kuasi abadinya sendiri. Setelah pertempuran ini, tak seorang pun dari kosmos besar bintang Luo datang mencari masalah dengannya. Dia tampaknya tahu betapa menakutkannya Lu Ming dan telah sepenuhnya menyerah pada ide ini. Lu Ming dan kelompoknya berkultivasi dengan damai. 8 orang itu menempati dojo yang sangat besar, jadi mereka tentu saja tidak kekurangan ki primordial. Kecepatan kultivasi mantra primordial pun meningkat pesat. Namun, Lu Ming juga menemukan masalah. Lebih tepatnya, dia telah menemukan masalah ini. Akan ada hambatan di tahap selanjutnya dalam pengembangan teknik asli. Makin tinggi levelnya, makin kuat hambatannya. Misalnya, beberapa level pertama mantra asal hampir tidak memiliki hambatan. Selama dia memurnikan ki asal yang cukup, dia bisa menerobos. Namun, saat ia berkultivasi lebih jauh, akan ada hambatan di batas setiap level. Semakin tinggi levelnya, semakin kuat hambatannya. Bahkan Lu Ming harus tertahan selama beberapa waktu sebelum ia bisa menerobos. Dan ini adalah Lu Ming. Dia memiliki gerakan 3 dalam 1 yang dapat terus-menerus menyempurnakan ki asal dan menembus hambatan dengan sangat cepat. Jika orang lain, mereka akan lebih lambat lagi. Seseorang tidak dapat terus-menerus menerobos hanya dengan memiliki ki asal. Tentu saja, semakin banyak ki asal, semakin halus pula ia, dan semakin cepat pula kecepatan menembus kemacetan. Terlebih lagi, dia mendengar bahwa tingkat kedua dan ketiga di bawah tanah asal tidak hanya memiliki ki primordial yang lebih padat, tetapi kualitas ki primordialnya juga lebih baik. Akan lebih cepat untuk mengolah mantra primordial. Sayangnya, mengingat kemampuan Lu Ming, akan sulit baginya untuk mendapatkan pijakan di level kedua. Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Kaisar Naga Abadi Chapter 5288 Bahasa Indonesia. By Nita tanggal 25 Mei tahun 2025 Lea VA Komen. Previews. Semua chapter. Next. A plus A light mode, of perbaikan kata. Bab 5288, monster apa itu? Terlepas dari apakah itu bencana pertama, kedua atau ketiga, mereka tidak sebanding dengan pukulan Lu Ming. Di antara 3 makhluk abadi kuasi kesengsaraan, hanya para jenius teratas yang mampu bersaing dengan Lu Ming. Akan tetapi, tidak ada seorang pun jenius yang sehebat itu di kosmos besar bintang Luo. Tak lama kemudian, lebih dari 100 orang dibunuh oleh Lu Ming. Tidak normal, orang ini tidak normal. Kapankah orang aneh seperti itu muncul di jagat raya bintang net? Mungkinkah itu seorang pembantu yang diundang oleh Kosmos Agung Starnet? Brengsek, penduduk bintang net kosmos yang agung berada dalam kekacauan. Dia panik setelah dibunuh oleh Lu Ming. Akan tetapi, masih ada ahli-ahli dari dalam dojo bintang Luo. Alam semesta besar bintang Luo memang kuat. Sudah ada lebih dari 100 makhluk abadi 3 kesusahan. Nah, sebenarnya ada serangan gabungan tingkat kuaso abadi. Menarik. Tatapan mata Lu Ming berkedip. Cahaya pedang besar menebas Lu Ming dengan kekuatan yang mengejutkan. Ini adalah formasi serangan gabungan yang dibentuk oleh 5 kuaso abadi 3 kesengsaraan. Ini adalah pertama kalinya Lu Ming melihat susunan serangan gabungan tingkat kuasi abadi. Media formasi serangan gabungan tingkat kuasi abadi sangat sulit untuk disempurnakan. Bahkan jika kosmos besar biasa memilikinya, itu akan digunakan di medan perang tingkat abadi. Itu sangat langka di tanah asal. Ledakan. Lu Ming tidak takut. Dia melancarkan pukulan dan menghantam pedang raksasa itu. Kemudian, pedang raksasa itu mundur dan retakan muncul di atasnya. Lu Ming menetapkan bahwa serangan gabungan yang dilancarkan oleh 5 makhluk abadi kuasi 3 kesengsaraan sebanding dengan makhluk abadi kuasi 4 kesengsaraan. Akan tetapi, makhluk abadi 4 kesengsaraan bukanlah tandingan Lu Ming. Lu Ming menyusulnya dan meninju pedang raksasa itu terus-menerus. Setelah 5 atau 6 kali pukulan, pedang raksasa itu meledak dengan keras. Kelima orang yang telah menyiapkan formasi itu dipaksa mundur. Wajah mereka pucat dan mereka memuntahkan darah. Tubuh mereka retak. Lu Ming menyusul dan membunuh kelima orang itu dengan beberapa pukulan. Mundur, mundur. Melihat bahwa formasi gabungan sekalipun tidak sebanding dengan Lu Ming, orang-orang yang tersisa tahu bahwa Lu Ming tidak dapat dihentikan.
Orang-orang yang tersisa dari dojo bintang Luo mundur ke belakang, dengan Lu Ming mengejar. Sepanjang jalan tampak banyak sosok yang bergegas keluar dari berbagai tempat dan melarikan diri ke kejauhan. Beberapa dari mereka memiliki aura pembusukan yang pekat. Jelas, orang-orang ini sedang mengalami kesengsaraan pembusukan. Saat makhluk semi-abadi melampaui kesengsaraan mereka, mereka akan menjadi sangat lemah. Sulit bagi orang lain untuk campur tangan kecuali saat mereka mengalami kesusahan guntur. Setelah kesusahan guntur, mereka akan memasuki kesusahan api atau kesusahan pembusukan, dan mereka akan menjadi sangat lemah dan mudah dikelilingi oleh orang lain. Oleh karena itu, bahkan Lu Ming harus mencari tempat yang tidak ada orangnya saat dia melampaui kesengsaraan. Hal ini karena ketika seseorang mengalami kesengsaraan api atau kesengsaraan pembusukan, ia harus berkonsentrasi untuk melawan kesengsaraan api atau kesengsaraan pembusukan. Bagaimana ia akan memiliki energi untuk menghadapi orang lain? Lu Ming melangkah maju dan mengikuti di belakang. Pada saat yang sama, ia menyebarkan indera spiritualnya dan mengamati area tersebut. Jika ada yang tidak pergi, dia akan membunuh mereka secara langsung. Wus, wus. Tiba-tiba, beberapa kilatan pedang melesat ke arah Lu Ming dari puncak gunung. Ada beberapa orang yang bersembunyi di sini. Ketika mereka melihat Lu Ming lewat, mereka langsung menyerang, ingin membunuhnya. Namun, Lu Ming telah lama menemukan mereka dan sedang menunggu pihak lain untuk bergerak. Begitu pihak lain menyerang, Lu Ming melayangkan beberapa pukulan dan membunuh mereka. Lu Ming sendiri bagaikan pasukan yang terdiri dari ribuan orang. Kemanapun dia pergi, orang-orang dari kosmos bintang Luo yang agung itu mundur dengan kekalahan. Mereka yang tetap tinggal di suatu tempat dan tidak mundur dibunuh oleh Lu Ming. Ah! Ah! Beberapa orang menjerit kesakitan saat mereka berubah menjadi abu dalam kesengsaraan pembusukan besar. Di tanah asal, mereka yang terbunuh dapat dibangkitkan di luar formasi. Namun, jika mereka mati di bawah kesengsaraan abadi, mereka benar-benar mati. Bahkan formasi yang dibentuk oleh makhluk Dao abadi tidak dapat berbuat apa-apa untuk menyelamatkan mereka. Tak lama kemudian, hampir semua orang di kosmos besar bintang Luo telah mundur. Ada aula pelatihan lain di tingkat pertama, dan mereka punya jalan keluar. Dojo kain kasa bintang telah kosong. Tidak ada seorang pun yang terlihat. Kekuatan asal-usul dojo kain kasa bintang ini sungguh kaya. Lu Ming melihat sekeliling. Dari waktu ke waktu, dia bisa melihat aliran ki asal mengalir masuk dan keluar dari tanah seperti ular kecil. Lu Ming membuat perkiraan kasar. Ki primordial di sini setidaknya beberapa kali lebih padat daripada di dojo Tiger yang terpencil. Mengolah teknik asli di sini pasti akan jauh lebih cepat. Lu Ming meneliti dojo kain kasa bintang inci demi inci. Dia takut masih ada orang-orang dari alam semesta besar bintang Luo yang bersembunyi di kegelapan. Ketika pedang surgawi pertama dan yang lainnya masuk, mereka akan disergap. Dia tidak takut, tetapi selain Aoqian, yang lainnya masih lemah. Jika mereka disergap, mereka akan berada dalam bahaya. Seperti yang diduga, Lu Ming menemukan bahwa ada orang-orang dari alam semesta besar bintang Luo yang bersembunyi di beberapa tempat tersembunyi. Orang-orang ini jelas tidak memiliki niat baik. Lu Ming langsung membunuh mereka. Setelah beberapa kali mencari dan memastikan tidak ada makhluk hidup, Lu Ming berjalan keluar untuk menemui pedang langit pertama dan yang lainnya. Orang-orang dari jagat raya jaringan bintang tercengang ketika melihat Lu Ming berjalan keluar dari dojo bintang Luo dengan selamat. Kau benar-benar menghancurkan dojo bintang Luo. Pemimpin kelompok itu bertanya dengan bingung. Tentu saja, kita harus berterima kasih kepada bintang Net Grid Kosmos atas dukungannya kali ini. Lu Ming tersenyum. Orang-orang di jagat raya Starnet saling berpandangan, hati mereka dipenuhi emosi yang rumit. Mereka tidak menyangka bahwa Lu Ming benar-benar dapat menghancurkan dojo bintang Luo dengan kekuatannya sendiri. Pada saat yang sama, mereka sangat iri. Ini adalah salah satu dari dua dojo besar di tingkat pertama Kosmos Agung Bintang Luo. Dojo ini tidak kalah dengan dojo Starnet mereka. Namun, dojo ini ditempati oleh Lu Ming dan yang lainnya. Mereka tidak sabar untuk mengambilnya sendiri. Namun, saat memikirkan kekuatan tempur Lu Ming yang mengerikan, mereka hanya bisa mengakhiri ide ini. Mereka hanya bisa menangkupkan tangan dan memaksakan senyum saat mengucapkan selamat kepadanya. Saudara Lu, meskipun Star Luo Grid Kosmos telah kalah, mereka pasti tidak akan puas. Saya khawatir mereka akan membalas dendam.
Kita tetap harus berhati-hati. Pemimpin kelompok mengingatkan. Terima kasih atas pengingatnya, kata Lu Ming. Setelah itu, orang-orang dari Starnet Grid Cosmos berpamitan dan pergi. Lu Ming, Skysword pertama, Aokian, dan yang lainnya memasuki dojo Star Luo. Daerah dojo Kasa Bintang tidak jauh berbeda dari dojo Harimau yang tenang. Itu juga merupakan seluruh pegunungan. Namun, hanya ada 8 orang dalam kelompok Lu Ming. Tanahnya luas tetapi populasinya sedikit. Kedelapan orang itu menyebar dan masing-masing memilih suatu area di 8 arah aula pelatihan sebagai tempat pengasingannya. Dengan cara ini, selama orang-orang dari kosmos besar lainnya menyerang dari arah manapun, mereka akan dapat segera merasakannya dan dengan cepat saling mengirim pesan. Lu Ming memilih puncak tertinggi dan duduk bersila di sana. Ia menangkap ki asal untuk diolah. Gunung ini terletak di tepi dojo Star Gauze. Gunung ini memiliki bidang pandang yang luas dan memungkinkan seseorang untuk melihat tempat-tempat yang sangat jauh di luar dojo Star Gauze. Begitu seseorang datang, mereka akan dapat melihatnya dari jauh. Sementara Lu Ming dan yang lainnya berkultivasi dengan damai, atmosfer di aula pelatihan lain di kosmos besar bintang Luo terasa berat. Sekelompok makhluk abadi tingkat kesusahan ketiga berkumpul bersama untuk berdiskusi. Alam semesta Starnet yang agung, sialan. Ini tidak benar. Menurut berita, hanya ada satu orang yang menyerang, dan dia adalah makhluk abadi tingkat 2. Bagaimana mungkin ada monster sekuat itu di jagat raya Starnet? Mungkinkah itu bantuan eksternal dari jaringan bintang kosmos yang agung? Semua orang berdiskusi dan menebak. Pada akhirnya, mereka dengan suara bulat sepakat bahwa Lu Ming adalah pembantu luar yang diundang oleh kosmos besar Starnet. Namun, monster manakah dari alam yang itu? Bab 5289, Rahasia Terbesar Lautan Alam Semesta. Waktu berlalu cepat, dan dalam sekejap mata, 2000 tahun telah berlalu. Setelah 2000 tahun, teknik asal Lu Ming telah menembus tingkat lain dan dia telah mengolahnya hingga tingkat ke-11. Kecepatannya jauh lebih lambat dari sebelumnya. Tentu saja, level ke-11 membutuhkan lebih banyak ki asal daripada 10 level sebelumnya yang digabungkan. Dia mampu menerobos karena ki asal di aula pelatihan ini jauh lebih kaya daripada di dojo Tiger. Kalau saja dia ada di aula pelatihan Tiger, dia pasti bisa menembusnya. Selain terobosan mantra asli, aspek lain dari teknik kuasi abadi terus berkembang. Dengan pemahaman dan kultivasi yang berkelanjutan, teknik kuasi abadi dari 3 tubuh terus meningkat. Selain itu, ia tidak membuat terobosan dalam aspek lainnya. Misalnya, basis kultivasinya masih di alam kuasi abadi kesusahan kedua, dan dia belum mencapai tahap menjalani kesusahan abadi ketiga. Tubuh dan jiwanya masih berada di puncak kesusahan ke-6. Namun, Lu Ming dapat merasakan bahwa tubuh fisiknya akan segera menerobos. Bagaimanapun, dia tidak kekurangan darah abadi. Namun, jika ia ingin menembus level berikutnya, itu akan memakan waktu lama. Ia kekurangan harta, dan akan memakan waktu lama untuk mengolah dan memoles jiwanya. Dalam beberapa tahun terakhir, pedang surgawi pertama, Aokian, dan yang lainnya semuanya telah membuat terobosan, dan seni sihir asal telah meningkat sangat cepat, jadi ada lebih banyak rekomendasi. Oleh karena itu, ada lebih banyak orang yang memasuki tanah asal di alam semesta purba. Misalnya, belum lama ini, Xian Yanxing, Qiu Yue, dan Myriad God telah memasuki tempat ini untuk berkultivasi. Mereka semua telah mencapai kesengsaraan pertama di alam semi-abadi. Selain mereka, ada beberapa orang lainnya. Beberapa dari mereka berasal dari ras monster, dan beberapa dari alam Dewa Changqing. Saat itu, banyak ras iblis dan ras manusia di alam Dewa Changqing yang terjebak di puncak alam asal. Sekarang alam semesta purba telah pulih sepenuhnya dan lingkungan kultivasi semakin membaik. Wajar saja bagi banyak dari mereka untuk melewati kesengsaraan abadi. Banyak ahli alam asal tahap puncak di kosmos besar lainnya mungkin takut mati dan tidak berani menjalani kesengsaraan abadi. Namun orang-orang di alam semesta purba tidak takut. Banyak dari mereka yang telah terjebak di puncak alam asal selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan telah lama ingin menerobos. Untuk mengejar alam yang lebih tinggi, mereka tidak takut mati. Dan yang paling penting, alam semesta purba membutuhkan mereka. Terlalu sedikit pakar di dunia yang kacau saat ini. Terutama pada tahap kuasi abadi, itu rusak total. Jumlah makhluk abadi dapat dihitung dengan jari.
Hal ini sangat tidak menguntungkan bagi perkembangan alam semesta purba di masa depan. Oleh karena itu, banyak orang bertekad untuk melewati kesengsaraan abadi meskipun mereka tidak yakin tentang hal itu. Hanya dengan lebih banyak orang yang melewati kesengsaraan abadi dan lebih banyak makhluk abadi maka kekuatan alam semesta secara keseluruhan dapat ditingkatkan, peringkatnya dinaikkan, dan alam semesta dapat lebih dekat ke samudera alam semesta. Setelah orang-orang ini menerobos ke tahap kuasi abadi, mereka direkomendasikan untuk memasuki tanah asal untuk berkultivasi. Seiring dengan semakin banyaknya orang yang bergabung, alam semesta purba tidak lagi kekurangan tempat rekomendasi. Namun, masih belum ada kabar dari Hun Ming. Dia masih berada di medan perang tingkat abadi dan belum kembali. Night Rose, Kaisar Jianyi, dan Ling Heng juga telah berhasil menembus alam semi-abadi kesusahan pertama. Namun, mereka tidak memasuki tanah asal. Sebaliknya, mereka langsung menuju medan perang tingkat abadi. Selama bertahun-tahun, Lu Ming telah mendengar banyak legenda tentang medan perang tingkat abadi. Rumor yang paling umum adalah bahwa medan perang tingkat abadi berisi rahasia terbesar lautan alam semesta. Adapun apa rahasianya, tidak seorang pun dapat mengatakannya dengan jelas. Itu hanyalah legenda. 1000 tahun lagi telah berlalu. Sekelompok orang lain telah tiba di alam semesta yang tandus. Di antara mereka adalah Dandan, Gelembung, Ling Yue, Iblis Tulang, Tang Jun, dan lainnya. Pada saat ini, ada lebih dari 100 makhluk di medan Dao. Secara keseluruhan, alam semesta purba menjadi semakin makmur, dan jumlah makhluk abadi telah melampaui 100. Dandan, bisakah kamu melihat apakah kita bisa membentuk formasi di sini? Lu Ming tersenyum dan menyapa Dandan. Dia telah menunggu Dandan. Sulit untuk mendirikan sebuah arai di tanah asal. Dojo-dojo di kosmos besar yang pernah ditemui Lu Ming tidak memiliki arai. Mereka dijaga oleh orang-orang. Bukannya mereka tidak mau membentuk formasi, tetapi mereka tidak bisa. Mereka berada di kedalaman samudera semesta. Meskipun ada susunan yang didirikan oleh makhluk hidup Dao abadi, itu bukanlah sesuatu yang bisa didirikan oleh orang biasa. Tidak ada alasan lain. Rune itu tidak bisa diukir, dan tidak bisa diperbaiki. Namun, Dandan bukanlah orang biasa. Dia sangat berbakat dalam rune dan formasi. Bagaimanapun, Lu Ming belum pernah melihat orang yang lebih baik darinya dalam bidang ini. Daerah ini terlalu luar biasa. Saya tidak yakin, jadi saya akan mencoba dulu. Wajah Dandan tampak sangat serius. Ia melihat ke kiri dan kanan, lalu melambaikan tangannya, dan rune pun beterbangan. Membekukan. Dandan berteriak, ingin menuliskan rune ini ke dalam kekosongan. Sangat mudah untuk melakukan ini di luar. Bahkan Lu Ming dapat melakukannya dengan mudah, apalagi Dandan. Namun, di tempat ini, kekosongan itu tampak benar-benar sangat kosong. Tidak ada tempat untuk mengerahkan kekuatan, dan simbol-simbol itu menghilang dengan sendirinya dengan suara keras. Lihatlah bumi. Dandan tidak menyerah dan terus mengukir rune. Rune dalam jumlah besar terbang keluar, kali ini untuk dipahat di tanah. Itu bisa saja. Mata Lu Ming tiba-tiba berbinar. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa rune-rune itu menempel di tanah. Namun, pada saat berikutnya, rune-rune itu padam satu demi satu. Dia telah gagal. Namun, Lu Ming tidak salah. Rune itu terukir di tanah dan berhenti sejenak. Mungkin itu bisa bertahan untuk sementara waktu. Saya pikir jika Anda memberi saya waktu, saya pasti akan menemukan cara untuk menuliskan rune di tanah. Mata Dandan berbinar. Kalau begitu, kamu harus berusaha lebih keras lagi di masa mendatang. Lu Ming berkata, dia juga ingin mendirikan sebuah arai di sini. Itu karena dia tidak bisa tinggal di sini selamanya. Setelah 10.000 tahun habis, dia akan pergi. Setelah dia pergi, kekuatan alam semesta purba telah menurun drastis. Jika kosmos besar lainnya menargetkannya, dia mungkin tidak dapat melindungi bidang Dao ini. Dengan adanya formasi, segalanya akan berbeda. Ini juga merupakan bentuk kultivasi bagi saya. Tentu saja saya tidak akan melepaskannya. Dandan menyeringai. Metode kultivasinya unik. Semakin kuat rune dan formasinya, semakin mudah baginya untuk meningkatkan kultivasinya. Kalau begitu, aku akan menunggu kabar baikmu. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Pada hari-hari berikutnya, ia akan menghabiskan waktu bersama Xian Yanxing, Qiu Yue, dan yang lainnya. Sisa waktunya,
ia akan fokus pada kultivasi. 1000 tahun lagi berlalu. 6000 tahun telah berlalu sejak Lu Ming memasuki tanah asal. Pada saat ini, kultivasi Lu Ming akhirnya mencapai puncak kesengsaraan kedua. Dia bisa merasakan bahwa dia bisa memanggil kesengsaraan abadi kapan saja dan melewati kesengsaraan abadi ketiga. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, tubuh fisiknya akhirnya mencapai kesengsaraan ketujuh. Kekuatannya sungguh menakjubkan. Tubuh 7 kesengsaraan sebanding dengan tubuh seorang kuasi abadi 7 kesengsaraan yang telah melewati kesengsaraan abadi ketujuh. Dengan sedikit sirkulasi, cahaya kesengsaraan akan menyala, memberikan perasaan tidak dapat dihancurkan dan keabadian. Sayangnya jiwanya masih berada di puncak kesusahan ke-6. Namun, teknik asli Lu Ming telah dikultivasikan hingga tingkat ke-11. Kekuatan asal sangat kuat dan akan sangat membantu dalam melampaui kesengsaraan abadi. Sekalipun jiwanya belum mencapai kesengsaraan ke-7, Lu Ming yakin bahwa ia akan mampu melewati kesengsaraan abadi yang paling kuat. Bab 5290, Aliansi di Alam Liar. Kali ini, Lu Ming akhirnya tidak perlu pergi ke daerah tak berpenghuni untuk mengatasi kesengsaraan abadi. Dia hanya bisa mengatasi kesengsaraan di tempat suci Tao. Orang-orang di sini semuanya ahli dari alam semesta purba, dan bahkan ada orang yang melindunginya. Belum lama ini, Aoqian telah melewati kesengsaraan abadi keempat dan menjadi makhluk abadi semu dari 4 kesengsaraan. Dengan perlindungan Aoqian, itu juga jauh lebih aman. Tentu saja, Aoqian tidak bisa tinggal lama. Dia berencana untuk pergi ke tingkat kedua setelah Lu Ming melewati kesengsaraan abadi ketiga untuk bergabung dengan alam semesta yang hebat dan mencari tahu lebih banyak tentang situasi di tingkat kedua. Dan, bagaimana penelitianmu tentang arai? Bisakah kamu menyiapkan arai isolasi untukku? Lu Ming menemukan Dandan. Dandan telah gila-gilaan mempelajari matriks rahasia selama lebih dari 1000 tahun, dan dia telah memperoleh banyak hal. Formasi biasa masih bisa dipertahankan selama beberapa hari, tetapi tidak akan bertahan lama. Dengan lambaian tangan Dandan, simbol-simbol yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara dan terukir di tanah. Simbol-simbol itu terang dan cemerlang, tetapi tidak menghilang. Dibandingkan dengan 1000 tahun lalu, dia sudah jauh lebih baik. Harus dikatakan bahwa bakat Dandan dalam rune dan formasi terlalu tinggi. Baru berusia 1000 tahun, dan dia sudah memiliki prestasi seperti itu. Bahkan jika para master arai dari kosmos besar lainnya menghabiskan waktu 100 kali lebih banyak untuk meneliti, mereka akan tetap merasa sulit untuk mencapai hal ini. Dandan mengangkat kepalanya dengan angkuh dan mengarahkan hidungnya ke arah Lu Ming, seolah berkata, "Bagaimana? Aku hebat, kan? Datang dan sembahlah aku." Lu Ming mengabaikan ekspresi Dandan. Dia memasuki formasi dan mulai melampaui kesengsaraan. Tidak lama kemudian, malapetaka petir pun datang. Kali ini, Lu Ming masih menghadapi 18 sambaran petir terkuat. Semakin kuat kesengsaraan petir, semakin kuat pula kesengsaraan api dan kesengsaraan pembusukan. Kali ini, sangat sulit bagi Lu Ming, tetapi dia masih berhasil melewatinya. Alasan utamanya adalah kekuatan asal memainkan peran besar. Penggabungan kekuatan asal dan kekuatan asal telah sangat meningkatkan kemampuannya untuk melawan kesengsaraan abadi. Pada saat yang sama, kekuatan asal akan menyelimuti tubuh dan jiwanya, membuatnya lebih tangguh dan lebih hidup. Setelah melewati kesengsaraan abadi, Lu Ming telah menjadi makhluk abadi 3 kesengsaraan. Karakteristik Dao abadi dari energi asalnya semakin diperkuat, dan kekuatannya telah meroket. Jiwa Lu Ming akhirnya melewati kemacetan dan mencapai bencana ke-7. Tubuh fisiknya tidak membaik. Saat itu masih dalam masa kesusahan ke-7. Namun, ia melangkah maju dan mendekati masa kesusahan ke-8. Kepercayaan diri Lu Ming meningkat pesat setelah dia mencapai alam kuasi abadi kesengsaraan ketiga. Dia yakin tidak banyak lawan tersisa di level pertama. Dengan ketiga wujudnya, dia bahkan berani bertarung melawan monster dari klan Cakrawala. Namun, Lu Ming tidak berencana untuk menyerang aula pelatihan yang lebih besar untuk saat ini. Tidak banyak orang di alam semesta purba sekarang dan aula pelatihan ini sudah cukup. Terlebih lagi, dia masih punya waktu 4000 tahun sebelum dia pergi. Bahkan jika dia menghancurkan dojo yang lebih besar, dia tidak akan mampu mempertahankannya saat itu. Setelah berhasil mencapai alam kuasi abadi kesusahan ketiga, tugas utamanya tetaplah berkultivasi. Waktu berlalu tahun demi tahun,
dan jumlah orang yang memasuki alam semesta purba secara bertahap meningkat. Beberapa orang yang dikenal Luming telah masuk. Kekuatan keseluruhan alam semesta purba secara bertahap menjadi lebih kuat. Beberapa di antara mereka telah melewati kesengsaraan abadi kedua dan mencapai kesengsaraan kedua di alam kuasi abadi. Saat Luming berada di tanah asal selama 8.000 tahun, Gu Changfeng telah melewati kesengsaraan abadi ketiga dan mencapai alam kuasi abadi kesengsaraan ketiga. Setelah itu, semakin banyak orang yang melewati kesengsaraan abadi ketiga mereka. Di alam semesta purba, bahkan tanpa Luming, dia secara bertahap memiliki kemampuan untuk mendapatkan pijakan di tingkat pertama. Pemahaman dan tentang rune dan formasi juga meningkat pesat. Dia sudah mampu mengukir formasi di sekitar aula pelatihan, dan setiap kali dia mengukir suatu formasi, formasi itu akan bertahan selama beberapa tahun. Setelah beberapa tahun, asalkan diperkuat, formasi tersebut dapat terus dipertahankan. Akhirnya, formasi pertahanan yang kuat didirikan di sekitar tempat suci Tao. Bahkan seorang kuaso abadi dengan 3 kesengsaraan akan merasa sulit untuk menerobosnya. Tak lama kemudian, Luming telah berada di tanah asal selama lebih dari 9.900 tahun. Hanya ada beberapa dekade tersisa sebelum periode 10.000 tahun. Beberapa dekade kemudian, Luming harus meninggalkan tanah asal. Jika dia ingin memasuki tanah asal lagi, dia harus pergi ke medan perang tingkat abadi dan membunuh makhluk dari dunia bawah. Dia harus mengumpulkan 100.000 kredit pertempuran sebelum dia bisa kembali ke tanah asal. Dalam beberapa ribu tahun terakhir, Luming tidak membuat banyak kemajuan. Basis kultivasinya masih di alam kuasi abadi kesusahan ketiga. Semakin jauh ia maju, semakin sulit untuk ditingkatkan dan semakin lama waktu yang dibutuhkan. Beberapa ribu tahun sebenarnya bukanlah apa-apa. Semakin banyak orang di alam semesta yang sunyi ini, lain kali aku datang, aku harus menaklukkan lebih banyak dan lebih besar bidang Dao. Luming merenung. Saat ini sudah ada lebih dari 200 orang dari alam semesta purba yang memasuki tanah asal dan jumlahnya masih terus bertambah. Seiring dengan terus bertambahnya jumlah orang, satu ruang pelatihan pun mulai tidak lagi memadai. Dia membutuhkan lebih banyak ruang pelatihan. Namun, mereka hanya bisa menunggu Luming kembali sebelum mereka menyerang. Pada saat itu, kekuatan bertarungnya pasti akan lebih kuat lagi. Oleh karena itu, Luming berencana untuk memanfaatkan beberapa dekade terakhir untuk pergi keluar dan mencari tahu dojo mana yang cocok untuk alam semesta purba. Dia akan bergerak saat dia kembali nanti. Setelah memberitahu orang banyak, Luming meninggalkan tanah asalnya dan menuju lebih jauh ke dalam hutan. Sebulan kemudian, di tanah tak bertuan. Dengung, 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 dengung. Di hadapannya tampak banyak sosok berkelebat dan bergegas mendekat. Di barisan terdepan ada seorang wanita yang tampak berusia 30-an. Dia dipenuhi dengan pesona kedewasaan. Akan tetapi, pada saat ini, dia berada dalam kondisi yang menyedihkan karena dia sedang berlari untuk menyelamatkan diri. Ada 8 sosok yang mengejarnya. Luming tidak ingin ikut campur. Dalam sekejap, dia menghilang ke dalam tumpukan batu dan bersembunyi. Wanita itu jelas terluka. Auranya lemah dan kecepatannya lambat. Tak lama kemudian, mereka berhasil menyusulnya. Wanita itu dikelilingi oleh 8 sosok. Mari kita lihat kemana kau akan lari sekarang. Seorang pria setengah baya mencibir. 8 orang ini semuanya mengenakan jubah putih. Dari pakaian mereka, mereka tampak agak mirip dengan orang-orang dari kosmos cahaya suci. Namun, Luming yakin bahwa orang-orang ini bukan dari kosmos besar cahaya suci. Ada sedikit perbedaan dalam aura mereka. Kosmos Agung Giok Merah kami tidak memiliki permusuhan dengan Kosmos Agung Cahaya Anda. Mengapa Anda menyerang medan Dao Kosmos Agung Giok Merah kami? Wanita itu bertanya dengan agak enggan. Hehe, Kosmos Giok Merah Agungmu dulunya adalah sekutu alam semesta purba. Sekarang setelah kau melihat Kosmos Purba yang agung, kau ingin mendekatinya. Aku harus membuatmu menderita. Pria parubaya berjubah putih itu mencibir. Apakah cahaya suci kosmos agung memerintahkanmu melakukan ini? Wanita itu berkata sambil menggertakkan giginya. Mengapa kosmos cahaya suci agung memberi kita perintah seperti itu? Inilah yang seharusnya kita lakukan. Selama kita memusnahkanmu, para penguasa kosmos cahaya suci agung secara alami akan melihat kita dalam cahaya baru. Pria parubaya berjubah putih itu tertawa. Hah,
Kosmos besar giok merah adalah sekutu kosmos besar purba saat itu. Tatapan mata Luming berkedip. Dari percakapan mereka, tampaknya kosmos giok merah besar memiliki hubungan yang baik dengan kosmos besar purba di masa lalu. Sekarang kosmos besar purba telah muncul kembali, kosmos giok merah besar ingin berteman dengan mereka. Oleh karena itu, mereka menjadi sasaran. Luming tidak bermaksud mencampuri urusan orang lain. Namun sekarang, dia memutuskan untuk mencampurinya. Bab 5291, Masa Lalu Zaman Kuno. Hehe, 3 medan dao pada tingkat pertama kosmos agung giok merahmu ditakdirkan untuk dihancurkan. Pria parubaya berjubah putih dari pancaran kosmos agung itu mencibir. Wanita dari kosmos besar giok merah itu tampak semakin pucat. Apakah kamu juga menyerang 2 dojo lainnya? Wanita itu bertanya. Yang di barat sudah hancur. Mereka sekarang mengumpulkan kekuatan untuk menyerang medan dao di bagian terdalam. Apakah menurutmu kita bisa mempertahankannya dengan 3 kosmos besar kita yang bersatu? Ini adalah konsekuensi dari berteman dengan alam semesta purba. Orang tua berjubah putih itu mencibir. Kamu hanya menggali kuburmu sendiri. Yang perlu kamu lakukan adalah menjaga jarak dari alam semesta purba. Namun, kamu hanya mencari kematian dengan mencoba berteman dengan mereka. Kosmos giok merahmu yang agung akan hancur cepat atau lambat. Pria setengah baya berjubah putih lainnya mencibir. Menjijikkan. Wanita itu menggertakkan giginya dan tiba-tiba bergerak. Dia bergegas ke salah satu arah. Wanita itu memiliki basis kultivasi seorang kuaso abadi 3 kesengsaraan, tetapi 8 orang yang mengepungnya semuanya adalah kuaso abadi 3 kesengsaraan dan telah lama dipersiapkan. Kau mencari kematian. Aku akan mengirimmu keluar dari tanah asalmu. Pria parubaya berjubah putih itu berteriak dingin saat roda cahaya terbang keluar dari tangannya. Roda cahaya itu penuh dengan gigi gergaji dan berputar cepat. Begitu kuatnya sehingga dapat menghancurkan orang dalam sekejap. Wanita itu sudah terluka parah, jadi bagaimana dia bisa menangkisnya? Dia hampir tidak berhasil menangkis satu gerakan pun, dan tubuhnya terlempar ke belakang, memuntahkan darah. Asyik, roda cahaya terus terbang menuju wanita itu. Wanita itu mendesah dalam hatinya, mengetahui bahwa dia pasti tidak akan selamat. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di depan wanita itu. Sosok itu tinggi dan kekar, dan dia memegang roda cahaya. Sosok ini tentu saja adalah Luming. Dia secepat kilat. Dia berlari di depan wanita itu dan menghalangi roda cahaya. Membunuh. Pria parubaya berjubah putih itu meraung dan berusaha sekuat tenaga untuk mengaktifkan roda cahaya. Namun, roda cahaya itu tidak bergerak sama sekali. Wajah lelaki setengah baya berjubah putih itu memerah. Aku akan mengembalikannya padamu. Luming meraih roda cahaya itu dan melemparkannya. Roda cahaya itu terbang mundur dengan kecepatan yang semakin tinggi dan menyerbu ke arah pria parubaya berjubah putih itu. Pria parubaya berjubah putih itu terhantam roda cahayanya sendiri. Tubuhnya terpental, tubuhnya terkoyak dan compang kemping, dan dia hampir terbelah menjadi 2. Siapa kamu? Kami berasal dari kosmos agung yang bercahaya. Kosmos utama aliansi adalah kosmos agung yang bercahaya suci. 7 orang yang tersisa berteriak. Begitu Luming bergerak, mereka tahu bahwa mereka telah bertemu dengan seorang ahli. Terlebih lagi, dia adalah ahli tingkat atas. Mereka hanya bisa mengeluarkan kekuatan di belakang mereka untuk mengintimidasi Luming. Namun, niat membunuh di mata Luming meningkat setelah dia mendengar itu. Dia terlalu malas berbicara omong kosong dan langsung menyerang. Seperti seekor kera yang ganas, Luming menyerbu ke arah 2 dari 3 makhluk abadi tingkat 3 kesengsaraan dan melancarkan serangkaian pukulan. 2 makhluk abadi tingkat 3 bereaksi sangat cepat. Mereka membalas dengan sekuat tenaga begitu Luming bergerak. Namun, itu tidak berguna. Kekuatan tinju itu seperti gunung surgawi, menghancurkan dan langsung meledakkan 2 makhluk abadi 3 kesengsaraan. Kemudian, tubuh Luming bergerak ke samping dan melancarkan pukulan lain, menewaskan makhluk abadi 3 kesengsaraan lainnya. Di hadapan Luming, makhluk abadi tingkat ketiga bahkan tidak sanggup menahan satu pukulan pun. Melarikan diri, 4 dewa kuasi 3 kesengsaraan yang tersisa ketakutan setengah mati. Mereka tahu bahwa Luming terlalu menakutkan dan mereka jauh dari lawannya. Mereka berbalik dan lari. Namun, Luming juga merupakan makhluk abadi 3 kesusahan sekarang. Perbedaan kekuatan tempur antara keduanya terlalu besar. Ledakan, ledakan, ledakan.
Ledakan. Lu Ming melancarkan 4 pukulan ke udara. 4 aliran kekuatan tinju menembus kehampaan dan menenggelamkan mereka berempat. Keempatnya bahkan tidak sempat berteriak sebelum tubuh mereka meledak dan mereka meninggal di tempat. Ini, wanita itu tercengang. 8 makhluk abadi 3 kesusahan dibunuh dengan mudahnya, seakan-akan mereka adalah anak ayam kecil. Kalau saja dia tidak bisa merasakan dengan jelas bahwa tingkat kultivasi Lu Ming berada di alam kuasi abadi 3 kesengsaraan, dia pasti akan mengira bahwa Lu Ming berada di tahap 4 atau 5 kesengsaraan. Nama saya Yuxia. Terima kasih telah menyelamatkan saya, rekan Taois. Bagaimana saya harus memanggil Anda? Wanita itu mendekat dan menangkupkan tinjunya. Tian Yun, dari Kosmos Agung Purba. Lu Ming tersenyum dan berkata bahwa dia berasal dari Kosmos Besar Purba, tetapi dia tidak mengungkapkan nama aslinya. Alasan mengapa dia mengatakan bahwa dia berasal dari Kosmos Besar Purba terutama karena Kosmos Besar Giok Merah tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan Kosmos Besar Purba. Lu Ming ingin mendapatkan beberapa informasi dari pihak lain. Seperti yang diharapkan, mata Yuxia berbinar ketika dia mendengar bahwa Lu Ming berasal dari alam semesta purba. Dia sangat gembira. Jadi, kamu berasal dari alam semesta purba yang agung. Tidak heran, tidak heran. Tidak heran apa? Lu Ming penasaran. Tidak heran kau begitu kuat. Kosmos purba yang agung memang kosmos yang agung. Para jenius yang muncul darinya benar-benar mengerikan. Yuxia menghela nafas. Lu Ming menyentuh hidungnya karena malu. Ngomong-ngomong, kudengar kosmos agung yang cemerlang menyerang kalian semua karena alam semesta purba. Apa yang terjadi? Lu Ming bertanya dalam hatinya. Kita tinggalkan tempat ini dulu. Kita ngobrol sambil jalan. Kata Yuxia. Mereka berdua segera meninggalkan tempat itu. Dalam perjalanan, Yuxia menceritakan semua hal yang terjadi pada Lu Ming. Dahulu kala, Kosmos Besar Giok Merah merupakan salah satu sekutu kosmos besar purba ketika berada di puncaknya. Faktanya, ini adalah hal yang sangat normal di alam Yang. Aliansi terbesar di wilayah yang tentu saja adalah Istana Yang. Namun, ada banyak aliansi kecil di bawahnya. Setiap kosmos besar yang sangat kuat memiliki sekelompok orang yang mencari perlindungan, pengikut, dan sekutu. Kosmos Agung Purba memiliki banyak sekutu dan orang-orang yang mencari perlindungan di masa lalu. Kosmos besar lainnya, seperti Kosmos Besar Cahaya Suci dan Kosmos Besar Giok Murni, juga memiliki sekelompok orang yang mencari perlindungan dan pengikut. Dulu kala, saat Kosmos Besar Purba telah hancur dan lenyap dalam kekacauan tak terbatas, sebagian besar sekutu dan pengikutnya telah menemukan sekutu baru dan kosmos besar yang bisa diandalkan. Hanya beberapa kosmos besar yang tetap netral dan percaya bahwa kosmos besar purba akan muncul kembali. Belum lama ini, kosmos besar purba telah muncul kembali. Kosmos besar Giok Merah telah segera mengirim orang untuk menghubungi kosmos besar purba untuk memperbarui aliansi. Kosmos besar lainnya memutuskan hubungan dengan kosmos besar purba. Tindakan kosmos besar Giok Merah tentu saja menarik perhatian beberapa kosmos besar lainnya. Misalnya, kosmos yang agung dan bercahaya. Kosmos besar yang cemerlang itu sebenarnya hanya antek kosmos besar cahaya suci. Kosmos agung yang cemerlang telah bergabung dengan 2 kosmos agung lainnya untuk menyerang medan dao kosmos agung Giok Merah. Yuxia berasal dari salah satu aula pelatihan. Ketika aula pelatihan dihancurkan, dia melarikan diri dan dikejar sepanjang jalan. Untungnya, dia bertemu Lu Ming. Saya menduga bahwa ini tidak dipicu oleh kosmos cahaya suci yang agung atau kosmos giok murni yang agung. Beberapa kosmos ini bertindak atas kemauan mereka sendiri dan ingin mendapatkan dukungan dari kosmos cahaya suci yang agung, kosmos giok murni yang agung, dan bahkan kosmos roh yang agung. Yuxia menyimpulkan, jiwa surgawi kosmos yang agung. Apakah ini terkait dengan jiwa surgawi kosmos yang agung? Lu Ming sedikit tertegun. Anda tidak tahu banyak tentang sejarah kosmos besar purba, bukan? Saat itu, kosmos besar purba berkembang terlalu cepat dan memengaruhi kepentingan banyak kosmos besar. Di antara 10 kosmos besar teratas di alam Yang, kosmos besar jiwa dewa, kosmos besar giok murni, dan kosmos besar cahaya suci memiliki hubungan terburuk dengan kosmos besar purba. Sering terjadi konflik di antara generasi muda, kata Yuxia.